kata Yesus sendiri ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapak? Apakah ada perintah Bapak untuk menuhankan Yesus? Kasih saya data di mana perintah Bapak ini untuk menuhankan Yesus. Oke, saya simpel saja ya. Jawabannya simpel saja. Jawabannya, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa itu apa? Kebenaran kan? Kebenaran yang ada di Muslim, di Al-Quran, ada di Bible, ada di mana saja berapa agama ini, kebenaran itu yang dilakukan. Tapi yang tidak melakukan kebenaran itu, kita boleh menyebut Tuhan siapa saja, dia manusia bisa menyebut Tuhan, bisa menyebut Nabi Muhammad, bisa menyebut Nabi Yesus, siapa saja bisa. Bukan mereka yang menyebut itu yang masuk surga, bukan, tapi yang melakukan kehendak Tuhan Allah di surga, Allah di surga. Kehendaknya Betul. seperti apa? Seperti yang di Muslim lakukan, di Kristen Betul, lakukan Bang. kehendak kebenaran, begitu aja. Intinya itu aja kunci. Jadi kalau bukan yang berseru kepada aku, terus apa makna dari penebusan itu, Bang? Kan Yesus mati ini di tiang salib adalah sebuah karya keselamatan. Berarti tidak bermakna ya penyaliban itu ya, karena kata Yesus di sini melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di mana kehendak Bapak menuhankan Yesus? Di mana kehendak Bapak menumbalkan darah Yesus? Di mana kehendak Bapak membunuh orang yang tidak bersalah? Tolong ini Bapak, ini kata Yesus, kau harus melakukan kehendak ini nih. Apa kehendaknya nih? Perintahnya Apa? Yesus, Di sini saya perintahnya kasih, Bapak. Berarti gini, berarti Pak Herman gini ya, yang mengikuti kehendak Bapak akan masuk surga, yang mengikuti kehendak Yesus akan masuk neraka. Intinya gitu ya Pak Herman? Enggak. Kan Yesus bukan Tuhan. Dengar. Bukan gitu. Kehendak Bapa di surga itu kan kebenaran. Ini kehendak Bapa di surga, Allah Tuhan. Yang mengutus Yesus sebagai nabi, mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi, itu kan kehendak Bapa yang melakukan kebenaran. Berarti setiap manusia di dalam dunia kolong langit ini, di bawah di bumi ini, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kebenarannya, maka dia akan masuk surga. Salah itu, teroris, bukan segala macam Bukan itu kejahatan, kan itu. bukan. Yang Itu kan jelas, artinya kalau mau pengertiannya, masuk, pemahamannya ntar dulu begitu. saya lagi, kalau mau masuk surga, ikuti kehendak Tuhan. Tapi Betul. kalau Ya, mau masuk kehendak- neraka, ikuti kehendak Lucifer. Itu aja. Iblis. Ya, gitu aja. Jelas gitu aja. kehendak Bapak itu Nah, itu apa? baru benar. Kehendak Bapak itu apa? Kehendak Bapak Nah, itu Kehendak adalah, yang pertama, saya jawab. saya kasih ya. Ntar dulu, kehendak Bapak itu, Yesus itu adalah utusannya Bapak. Setuju? Iya, jelasnya kan gitu. Setuju gak Kriston? Ntar dulu Herman. Setuju gak Iya. Kriston? Kehendak Bapak itu Kehendak bahwa Bapak Yesus yang itu pertama utusan. adalah kasih Lu dengarkan kita, dulu saya Tuhan ngomong. Allahmu, dengan Kalau segenap orang ngomong kau jiwamu, diam dengan baru kau segenap jawab. Kamu menghindari statement orang. Ya, kalau kau bantahnya nanti dengarkan baik-baik dulu. Kehendak Bapak itu, Herman nanti simak juga nih. Kehendak Bapak Yesus adalah Tuhan. Herman setuju? Gurunda Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diulang ya. Kehendak Bapa adalah Yesus adalah utusan. Herman setuju? Iya, nabi yang diutus Tuhan. Ya setuju, baik. Kristen, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Terakhir ke Kristen. Kristen, kehendak Bapa Yesus utusan. Setuju? Iya, firman yang menjadi manusia. Ngaco lagi. Lanjutlah. Emang Yang kau harus dikatakan tuh sebagai utusan. bintang timur, memang kau harus menguasai dirimu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda, wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kehendak warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Lanjut. Ini ada dua pemahaman yang berbeda, Gurunda. Ya, kata Pak Herman, yang mengikuti kehendak Bapa akan masuk surga. Kata Kristen, yang mengikuti kehendak Yesus akan masuk surga. Ini ada dua pemahaman yang berbeda dari kekristenan. Nah, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu dua kehendak Bapa.
Ada nggak kehendak Bapak Yesus adalah Tuhan? Ada nggak Kristen? Yohanes, ya saya baca ya ayatnya ya. Yohanes ayat 18 ya. Di sini saya nyatakan biar abang mungkin bisa. Ada nggak kehendak Bapak Yesus adalah Tuhan? Ada nggak? Ada bang, ada. Berarti ada dua Tuhan dong, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Gini aja, Iya karena itu anaknya. Ya udah Tuhan berdua, selesai. Diam. Gini aja, Pak Ini Kristen. Yohanes 1 ayat 18 saya tegaskan lagi ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakan Allah itu ada. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Buset, pinter banget Lucifer ini Banyuwangi. Parah ini bintang timur ini. Udah ambil alih dulu deh Banyuwangi. Thomas Solang ambil lagi dulu deh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Bapak tidak mengenal perjanjian baru, kitabnya orang Roma. Jadi apapun cakupannya kemudian, kehendak Bapak yang dimaksud oleh Yesus di dalam pengajarannya di tengah-tengah Bani Israel adalah bagaimana kemudian orang-orang Yahudi itu kembali kepada hukum Taurat. Sehingga yang disebut dengan kehendak Bapak ya kembali kepada ajaran perjanjian lama yang mereka sebut dengan kitab Tanak. Jadi tidak ada kehendak Bapak itu agar menjalankan kitab Lukas, isi kitab Markus, surah-surah Paulus itu enggak ada. Yang disebut kehendak Bapak itu isinya kitab Tanak. Barang siapa yang ingin melakukan kehendak Bapak maka harus kembali kepada perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu kehendak Bapak yang ada di Antioquia, yaitu Bapak Paulus. Ini dewa baik. kenapa Ini lepot? pertanyaan saya. Oke, baik. Pertanyaan saya, kehendak Bapa yang ada di perjanjian lama. Oke, bisa juga masuk di poin. Dan memang itu Iya. masuk di poin. Oke. Yang kedua, dalam perjanjian lama tertulis kebenaran daripada Bapa di surga hal-hal yang baik. Ya, yang untuk Iya. kita harus melakukan yang baik. Ya, itu kan kehendak Bapa. Betul. Nah, kan seperti itu. Sekarang kehendak Bapa mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi, mengutus Nabi Yesus sebagai nabi, itu kan kehendak Bapa di dalam Iya. kebenaran. Berarti kehendak Bapa di surga mengendaki supaya kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang tertulis dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam Alkitab atau Bible. Kalau yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga akan dihukum atau akan masuk neraka. Yaitu apa? Melakukan hal-hal yang jahat, membunuh orang, misalnya orang Kristen membunuh orang Muslim, atau namanya hal-hal yang jahat lah. Itu berarti bukan kehendak Bapa. Itu termasuk Lucifer yang melakukan kejahatan. Tapi kehendak Bapa berarti disimpulkan kebenaran. Yang melakukan kebenaran itu yang masuk surga. Kebenaran di mana? Ada di Alkitab, di Bible, ada di Al-Quran, ada di mana? Di Hindu, Buddha, di sana ada kebenaran. Itu aja, kita fokus saja di kebenaran. Kalau yang jahat-jahat tidak boleh lakukan. Itu pekerjaan Lucifer. Itu aja kuncinya, jawabannya. Oke, nah sekarang ketika pola itu kita mau pakai, itu pola kebenaran yang saudara saya maksud itu adalah pola kebaikan. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, baik belum tentu benar. Tidak semuanya benar. Baik iya, agama-agama, ajaran-ajaran, aliran kepercayaan yang barusan saudara sebutkan itu baik. Tapi baik itu adalah sesuatu yang satu keadaan yang berpasangan dengan keburukan. Nah, jadi kalau kebaikan itu pasangannya adalah keburukan. Yang jadi permasalahan di sini adalah kebenaran. Tidak semua hal yang Anda sebutkan tadi itu betul, benar. Tidak semua. Oke. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kebenaran, berarti harus polanya kepada firman Tuhan, bukan kepada perkataan manusia. Seperti misalnya terkait dengan penyaliban. Firman Tuhan artinya kehendak Tuhan. Kapan-kapannya Tuhan berkehendak kemudian untuk membunuh utusannya demi
untuk menyelamatkan orang Roma penyembah pagan. Itu dulu. Kapan-kapannya Tuhan menginginkan kemudian membunuh utusannya sendiri, yang konon disebut sebagai hamba yang suci. Utusannya yang justru harus dipercayai, tapi justru dibunuh. Nah, ini kekosongan yang harus diisi oleh saudara-saudara Kristen yang tidak rasional, atau dengan kata lain tidak masuk akal. Demikian, silakan. Oke, baik. Jawaban maksudnya baik sekali ya sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Jadi kehendak Bapa itu kan kebenaran. Kalau yang membunuh, misalnya membunuh Yesus, ya kan tadi disampaikan, kenapa hal itu terjadi? Menurut logika manusia, kalau memang Yesus itu benar, kenapa harus dibunuh? Berarti mereka-mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa itu yang tidak masuk surga. Misalnya yang membunuh Yesus di saat itu siapa? Ya kan dari Raja Herodes dengan pasukannya kan? Itu kan mereka yang membunuh orang-orang benar, nabi-nabi yang benar dibunuh. Itu kan bukan kebenaran. Nabi-nabi itu benar kok, kenapa mereka dibunuh? Jadi yang melakukan kejahatan itu yang masuk surga, dan mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka itu harus masuk neraka. Kan gitu. Kalau mau pertanyaan kepada Yesus kenapa harus disalibkan, berarti itu poin baru lagi yang kita harus bahas, itu baru lagi. Tapi ini kan mengenai kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga untuk melakukan kebenaran, itu aja. Kebenaran. Kebenaran itu ada di mana, kan tadi saya sudah bilang, ada di Bible, ada di Al-Quran, ada di Buddha. Ini kan saya paham, saya sangat paham sekali tentang Al-Quran. Ya, berarti ada baik-baiknya, ada yang benar, ada segala sesuatu yang benar ada di Al-Quran juga, bukan cuma hanya di Bible aja. Cuma harus dipersatukan, begitu. Kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Jadi itu kebenarannya. Jadi kalau kita mau maksudnya poin baru yang mau kenapa Yesus itu benar harus disalibkan. Kenapa dia orang benar kok, dia utusan kok, kenapa harus disalibkan? Berarti itu poin baru lagi yang kita harus bahas, gitu. Ya, silakan. Yang pastinya kebenaran itu ya harus bertumpu kepada firman Tuhan. Di luar daripada firman itu tak ada kebenaran. Makanya saudara-saudara Kristen ini, kalau dikatakan mereka adalah orang benar dalam aspek keyakinan keagamaan, itu mustahil. Matius 30:23, Yesus menerangkan seluruh keturunan ular-ular, seluruh keturunan ular beludak disebut sendiri oleh Yesus sebagai orang-orang yang tidak akan pernah lepas dan tidak mungkin lolos dari api neraka. Itu orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi, yang melakukan penyaliban terhadap nabi-nabi. Makanya Yesus hanya memberikan clue bahwasanya angkatan jahat dan juga orang yang tidak setia akan diberi tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Jadi siapa yang mengimani kebangkitan pada hari ketiga berarti mengimani, mempercayai kepada penyaliban. Percaya terhadap penyaliban berarti dia berkongko-kongko dengan ular beludak. Jadi tak ada keselamatan kemudian. Sedangkan Tuhan di dalam pengajaran agama samawi itu tidak boleh kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang yang benar. Makanya ada hukum rajam, ada hukum qisas. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Ini tidak. Justru orang yang tidak bersalah yang dijadikan tumbal untuk dosa-dosa mereka yang bersalah. Ini tidak rasional, tidak seimbang antara akal jiwa manusia dan kitab suci. Itu tak seimbang dengan wahyu, maksud saya. Dengan kata lain bahwasanya orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu adalah serdadu-serdadu Lucifer, serdadu-serdadu iblis, pasukan iblis atau sekutu-sekutu iblis atau saudara-saudaranya iblis, yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol kepercayaan. Itu sekali lagi adalah orang-orang yang berkongko-kongko dengan iblis untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Itu pasti.
dan saya yakinkan, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Demikian, silakan. Jadi kalau kebenaran menurut Kristen, mengapa itu ada penyaliban? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bang. Nah, Efesus 5 ayat yang kedua dikatakan begini, Bang. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Itu, Bang. Iya, tahu saya, kita ngerti. Kalau berbicara mengenai kurban, Al-Quran juga surah Al-Hajj ayat 34. Allah sudah mensyariatkan setiap umat untuk berkurban. Tapi hewan. Makanya di dalam ajaran Kristen yang bukan merupakan ajaran Tuhan alam semesta, menjadikan anak Maria itu sebagai hewan. Dari sini nanti kita bisa tahu, ini plesetan. Plesetan artinya krusetan, artinya prosetan. Tuhan datang mengajarkan, kemudian hampir di seluruh nabi memberi pesan. Bahkan Yesus sendiri memberi pesan. Matius 8 nomor 4, pergilah ke hadapan imam, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam, lalu persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mempersembahkan hewan, imamat 1, nomor 2, dan seterusnya. Jadi, dari sini aja, dari buah pengajaran, kurban hewan, itu diganti menjadi kurban manusia. Kurban hewan diganti menjadi kurban manusia. Dengan dibungkus, dengan perkataan, Yesus itu anak domba. Ini cara setan menyesatkan. Bagaimana mungkin seekor sapi dikatakan ini anak ayam? Inilah cara-cara yang tidak dipikirkan, yang diimani secara serampangan. Hanya modal percaya saja, asal yakin. Yang penting selamat. Mimpi. Mana mungkin kemudian Maria melahirkan anak kambing, anak domba? Tidak mungkin. Tapi kenapa ada manusia miliaran katanya pintar, cerdas, profesor, doktor, tapi cupu dalam hal keyakinan? Umat linglung tidak bisa membedakan antara manusia dengan domba. Coba pikirkan saja itu. Dari mana aspeknya, kemudian aspek apa yang kita ingin pakai? Yesus kok disebut anak binatang, anak domba? Hanya demi untuk menjadikan dia sebagai korban tumbal sesajen di atas tiang salib. Sadar nggak kalian itu? Sadar nggak saudara-saudara Kristenku ini? Bahwa yang kalian katakan anak ayam itu adalah sapi. Bahwa yang kalian katakan anak domba itu adalah manusia. Ini hal yang mungkin anda semua anggap sepele. Tapi cobalah renungkan. Coba bikin teh dulu, duduk, renungkan. Betulkah Maria melahirkan anak kambing? Betulkah Tuhan memberikan legitimasi kemudian untuk mempersembahkan kurban pendamaian, dosa atau tolak bala atau apapun ceritanya dengan mempersembahkan anak manusia? Benarkah demikian? Adakah polanya? Adakah instruksinya? Adakah perintahnya? Tidak ada. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang punya kekuatan untuk mensuplai doktrin dogma ke otak anak cucu Adam itu hanya agama Kristen. Doktrin dan dogma yang tidak rasional. Padahal harta yang paling berharga bagi kita itu adalah akal. Akal dikebiri, akal dimatikan demi untuk kesenangan duniawi. Begitu ditanya, adakah Tuhan mengajarkan mempersembahkan anak manusia? Tak ada. Adakah Yesus mengajarkan mempersembahkan diri? Tak ada. Jadi coba renungkan lagi lah. Renungkan lagi. Adakah Tuhan meminta persembahan darah manusia? Adakah Tuhan kemudian menginginkan itu? Adakah Tuhan memberikan jalan keselamatan dan dengan cara membunuh anak orang? Tak ada sama sekali. Bahkan membunuh domba orang saja, kambingnya orang saja, tanpa izin dari ibunya, dari empunya,
Itu dosa besar. Apalagi membunuh anaknya orang, membunuh hamba Tuhan yang tak berdosa. Nah, coba direnungkan. Bukan saya menggurui, tapi saya cuma menggeliti akal sehat saudara. Silakan. Shalom. Set. Ya, saya dulu ya. Gini ya Bang Suma. Itu kata anak domba, itu bahasa kiasan Bang Suma. Anak domba lah. Ketika Rasul Yohanes menulis bahwa Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini diutus untuk datang mendahului Yesus, menyatakan Yesus kepada bangsa Israel. Untuk itulah dia dibaptis. Dan dalam pembaptisan itu, ia melihat roh seperti burung merpati turun di atas Yesus. Dan ini sejarah. Yohanes Pembaptis kemudian ditangkap, disiksa, dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dihukum mati. Kepalanya dipancung. Nah, ini sejarah. Jadi di sini kita tidak mengada-adakan bahwa harus ada kurban, tidak. Di sinilah kesalahpahaman Islam, karena dalam Biarkan. kitab Taurat Musa, kurban itu harus dibakar habis. Kurban itu ada penumpahan darah di setiap ibadah-ibadah yang sakral bagi umat Israel. Setiap ibadah Paskah ada penumpahan darah anak domba. Ini saya kayaknya yang rusak nih. Tetapi Allah berjanji, Biarin aja sampai di mana dia akan bisa. bahwa ia akan datang sendiri dan ia akan menebus manusia. Itu di dalam perjanjian lama. Makanya Israel memanggil Allah mereka dengan sebutan Allah penebus. Allah Israel. Nah, itu Bang Subang. Jadi kata penebusan di sini di dalam Alkitab itu sakral. Makanya Allah Israel disebut Allah Sang Penebus. Di sini aja Islam Udah, sudah sangat John udah, biar Gurunda Juma ditanggapi dulu ya John ya. Ya. Oke. Ya, Silakan jadi Gurunda. gini, Aduh, headset rusak. saudara Kristen ya. Di dalam kitab kalian itu, kalau saudara itu menggunakan rasio, sekali lagi, akal. Satu-satunya agama yang terseram, agama kepercayaan seangker, menakutkan dan mengerikan itu hanya agama Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Coba Anda lihat di dalam Matius 26. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Jadi anak manusia ini diserahkan sebagai apa? Sebagai korban. Korban apa? Korban penebus dosa. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Anak manusia loh. Tega kalian. Anak manusia. Sementara kalian tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak manusia. Kalian maunya Yesus itu anak Tuhan kan? Yang kalian sembah bernama Yesus ini kan anak Tuhan kan? Tapi yang dipersembahkan jadi tumbal, jadi sesajen di atas pohon itu anak manusia. Mana rasio kalian coba? Mana rasio kalian? Sementara polanya di dalam kitabnya orang Yahudi
berbicaralah kepada orang Israel. Ini firman Tuhan. Katakan kepada mereka, apabila mereka atau seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan mereka itu yang dipersembahkan adalah hewan ternak. Ini dalil. Yesus minta agar mereka mengasihi Elohim, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti taat terhadap perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Mana dalil pembenarannya? Mempersembahkan tumbal dengan memberikan korban anak manusia. Mana? Mana dalil itu? Mana? Di mana kita harus mengambil dalil itu? Kecuali pesan-pesan yang muncul di dalam kitab independen yang milik Kristen, yang Yesus sendiri tak tahu untuk mengenal, tidak tahu menahu tentang kitab itu. Ini celaka. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah mempersembahkan persembahan dari hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ini bukan perintah kepada Kristen. Ini perintah kepada Bani Israel. Penyaliban itu tak ada hubungannya dengan persembahan-persembahan. Tidak ada. Penyaliban terjadi karena unsur politik, tidak inginnya bangsa Israel, bangsanya dirampas, tempat sucinya diambil oleh bangsa Romawi. Tak ada cerita. Muncul Kristen belakangan berasal dari Romawi yang mengambil tragedi penggantungan anak orang di atas pohon sebagai simbol keagamaan kemudian. Tak ada hubungannya penyaliban dengan Kristen, tak ada. Penyaliban terjadi, penggantungan manusia di atas pohon itu terjadi dikarenakan bangsa Yahudi takut orang Romawi datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu poinnya. Baca di dalam kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53 atau sampai nomor 57. Bagaimana Yesus bersembunyi dari kejaran orang-orang Yahudi. Dia tidak mau dibunuh. Dan Anda baca di dalam Yohanes 8 bagaimana Yesus mengutuk orang-orang yang kemudian ingin membunuhnya. Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang menyembah kepada iblis. Baca Yohanes 8. Jadi orang yang dipersembahkan di atas pohon, di atas salib itu adalah persembahan kepada setan. Itu persembahan kepada iblis. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Itu dalil. Jangan katanya. Terus dari mana Kristen agama dari barat ini tiba-tiba menjadikan kemudian anak Maria sebagai simbol, sesajen, tumbal untuk dosa-dosa orang Roma? Dari mana dasarnya? Apa poinnya yang bisa kita ambil, kita petik, lalu kita sambungkan dengan pengajaran para nabi? Ada? Nggak ada. Justru kita akan bertabrakan dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Matius 19. Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Itu Yesus. Bagaimana dengan Elohim? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau sebarkan dusta. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Itu dalil. Lalu saudara Kristen ini tiba-tiba muncul kucuk. Tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada kitab suci. Tiba-tiba saja membawa agama, keyakinan, ada rasulnya, ada nabinya, ada kitabnya. Entah dari mana datangnya. Lalu kemudian melegalkan pembunuhan terhadap anaknya orang. Coba sekali lagi saya katakan kepada saudara, di dalam kitab saudara Matius 17, pada waktu Yesus dan muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Betulkah ini adalah kambing? Betulkah ini adalah domba? Ini bukan domba. Kalian keciduk mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok.
dalil. Lalu Matius ini siapa? Penulis Matius ini siapa? Kita tidak tahu. Kita tidak ngerti ini Matius siapa. Kitab Matius ini ditulis oleh siapa? Tak ada satupun orang Kristen yang paham dengan betul siapa penulis kitab Matius ini. Gak ada. Buku Matius itu gelap. Tidak tahu siapa penulisnya. Hanya sangkaan dan praduga bapak-bapak gereja saja. Oh, ini ditulis tahun 60-an. Oh, ini ditulis tahun 130-an Masehi. Penulisnya siapa? Tak ada satupun orang Kristen yang berani mengatakan penulisnya adalah Matius. Tak ada. Tak ada dalil itu. Tak ada. Yang menulisnya orang yang tidak dikenali. Coba Anda baca dalam Matius 9 nomor 9. Orang yang tidak dikenali ini memberikan konsep. Orang yang tidak dikenali ini mengajarkan sebuah dogma. Apa dogmanya? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini belum seberapa nih. Ada lagi nanti darahnya, dagingnya kita makan, kita minum untuk dosa-dosa dunia. Apa? Dari mana polanya coba? Jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab aku Tuhan yang akan menentang orang itu dan akan membunuhnya, melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 nomor 3. Makanya Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh. Maka pada ending yang terakhir kemudian adalah ketika kita bedah di pisau akademisi, kita ajak teman-teman Kristen yang STT sampai S5, S7, kita panggil mereka. Coba kamu ajarkan ke kami umat Islam ini sebagai benteng akidah umat Islam yang senantiasa akan kalian murtadkan. Ajarkan kepada kami, betulkah kemudian penyaliban itu adalah hadiah dari Elohim, hadiah dari pencipta alam semesta, hadiah dari Tuhan yang maha tinggi? Adakah dalilnya? Adakah simbol-simbolnya? Atau jangan-jangan penyaliban itu adalah hadiah mutlak dari dunia alam gelap kepada mereka yang memiliki akal cupu yang tidak mengerti tentang kitab suci? Adakah di antara Kristen yang bisa memberikan ajaran ke kami umat Islam yang senantiasa dikejar untuk dimurtadkan, yang menjadi korban kristenisasi? Adakah bahwa Tuhan menghadiahkan anaknya di atas muka bumi ini untuk menjadi tumbal di atas tiang salib? Adakah? Atau jangan-jangan sekali lagi penyaliban yang terjadi adalah rekayasa iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus, sebab anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, wajib hukumnya dia bangkit pada hari ketiga. Artinya orang yang percaya akan kebangkitan hari ketiga semuanya adalah orang yang hidup dalam naungan angkatan jahat. Kecuali 10 detik terakhir, kecuali ada dari cendekiawan, ada dari orang hebatnya Kristen yang mampu berdiri menggaungkan Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak Maria. Ini dalilnya. Tunjukkan ke kami. Jangan mengatakan ada di nubuatan Yesaya 53. Aduh, jangan. Jangan, nanti kami muntah mendengarkan itu. Jangan mengatakan ini adalah penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan tuyul. Baca Matius 23. Yesus mengutuk, menyumpahi, sumpah serapah semua keluar dari mulut Yesus terhadap penyalib-penyalib para nabi. Jadi bagaimana mungkin penyaliban itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan? Nah, silakan giliran Anda berbicara 2,5 jam, paparkan ke kami bahwa penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu adalah simbol kemenangan umat manusia terhadap hancurnya pola pemikiran iblis yang menghasut dan menghasat anak keturunan Adam. Dengan adanya penyaliban, manusia kemudian diselamatkan untuk masuk ke dalam surga. Tolong tunjukkan dalilnya bahwa penyaliban itu adalah konspirasi yang didukung, yang disusun oleh Tuhan dan dipraktikkan oleh para nabi. Dan saya akan membuktikan kepada saudara, penyaliban itu adalah rekayasa yang dibangun oleh Lucifer bintang timur, bintang gilang gemilang, yang adalah iblis penghuni neraka. Demikian.
Ya, terima kasih ya Bang Suma. Saya dulu ya, teman-teman Kristen, tolong kasih kesempatan kepada saya. Ya, di sini Bang Suma, ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari. Berulang-ulang Yesus datang mengajarkan dan membuka pikiran para murid itu untuk memahami nubuatan dari kitab-kitab perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Yesaya yang Cek satu. ya Lanjut. ya yang ada tertulis tentang dia. Kita lihat di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 45 sampai ayat 49. Saya baca ya. Lalu ia di sini Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu adalah perkataan Yesus. Di sini kita lihat bahwa surat Lukas, Injil Lukas maksud saya, Injil Lukas ini menulis berdasarkan saksi-saksi mata. Jadi saksi-saksi mata ialah rasul-rasul sendiri. Lukas ini berteman dengan para rasul. Dalam Injil Lukas pasal pertama ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Biar aku bantuin baca lah Bang, ayat berapa sih Bang? Biar sini aku bantuin ayat berapa? Iya, Lukas 1 ayat 2. Aku Lukas aja yang baca biar cepet, gimana Bang John? Mau nggak? Iya, mau. Coba. Ya, Lukas. Mau masih dengar nggak Bang Zuma? Atau Bang Zuma udah tahu lah? Bang Zuma udah. Nah, yaudah. Bang Zuma udah tahu Bang John ya, biar ditanggapi Bang Zuma ya, Bang John. Dibacakan aja, dibacakan. Ya. Dibacakan. Iya, coba. Enggak, Bang John aja yang membacakan Bang John. Oh, kata Bang Zuma, Bang John aja yang bacain. Tadinya aku mau bantuin, tapi kata Bang Zuma biar aja Abang yang baca. Abang aja baca. Ya, Ya, biar itu kan sekalian kita- latihan kan. Ya, ini kan kita masih ada di dalam kitab Injil Lukas. Jadi Injil Lukas menulis kitabnya berdasarkan saksi mata dan pelayan firman. Pelayan firman di sini mengacu kepada 12 rasul Yesus. Karena pelayan firman dalam ayat ini adalah Yesus, firman yang turun menjadi manusia. Jadi pelayan firman artinya 12 rasul itu yang melayani Yesus itu. Yang makan sama-sama dengan dia, yang berjalan sama-sama dengan dia, yang mendengar segala perkataannya dan segala
ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus kepada mereka. Ini sangat menarik ketika di penghabisan dari kitab Lukas, kita bisa melihat bahwa ternyata kitab Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Mesias itu harus menderita dan harus bangkit dari antara orang mati untuk pengampunan dosa manusia. Di situ Yesus sendiri yang mengajarkan. Yesus sendiri yang membuka alam pikiran murid-muridnya untuk bagaimana mereka menyingkap tabir Perjanjian Lama. Yesus sendiri yang membuka seraput yang selama ini para murid-murid tidak mengetahui. Tikus. Lanjut. Ya. Gitu. Jadi kalau Bang Suma berkata bahwa tidak ada penebusan, Yesus tidak pernah mati di salib. Kalau Bang Suma berkata bahwa Yesus tidak pernah mati di salib, saya katakan ya Bang Suma, tutup Alkitab Bun, tutup Alkitab. Kita tidak berbicara dalam Alkitab. Kita buka. Udah, stop. Jangan marah-marah nanti kok. Nanti kok sesak napas. Sudah ditanggapi dulu. Udah biarin dulu sampai habis. Sampai dia puas nggak apa-apa. Iya. Jadi Yesus itu disalibkan dan mati. Itu berdasarkan catatan-catatan awal. Sebelum tahun 100. Contohnya Yosefius. Contohnya Siapa bang? para bapak-bapak gereja dahulu yang hidup pada awal-awal abad pertama. Josephus bang Josephus, Flavius Josephus. Udah cukup. Bang John bisa gantian ya, Bang Juma lagi ya. Boleh nggak? Sabar Bang, ini saya terangkan dulu. Oh iya, silakan. Dulu. Ya. Ya. Abang Suma berkata bahwa anak manusia. Abang pernahkah berpikir bahwa kita yang manusia seperti kita, pernahkah kita berkata bahwa kita ini anak manusia? Tidak pernah Bang. Tetapi Yesus mengklaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Weh, sudah diam. Tetapi di tempat lain Udah, Yesus biar, juga Pak. berkata, Kita harus adil. Yesus itu anak manusia. Itu kenapa? Karena memang Yesus itu memiliki dui natur. Memiliki dui natur, kealahan dan kemanusiaan. Jadi bukan satu natur di dalam diri Yesus, ada dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Nah, dalam natur keilahian, Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Anak Allah yang diutus Bapa. Tetapi dalam natur kemanusiaan, Yesus juga berkata, anak manusia akan datang di atas awan-awan. Oke, Bang John, John jadi bisa intinya gantiannya Bu. Apakah kita manusia bisa datang di atas Gantian, Bu. awan-awan? di handle Bang Andi. Ya, cukup ya Bu, gantian dulu ya. Ya. Oke, makasih. Silakan Bang Juma. Iya. Baik, khusus pada umat muslim nih ya. Nanti saudara John kalau mau menanggapi poin yang dari mana itu silakan aja. Ini pada saudara-saudara, anak-anak saya generasi muslim. Dengarkan baik-baik. Kitabnya orang Kristen itu yang pertama, salah satunya adalah Markus ya. Markus itu ditulis antara tahun 64 sampai 67. Matius, seperti yang saya katakan tadi, meskipun kemudian ada yang berpendapat bahwa penulisnya itu hidup di tahun 80-an, namun kesaksian bapak-bapak gereja awal mula itu menyatakan penulis daripada Matius ini itu menuliskannya di tahun 130 Masehi. Nah, kita beralih ke kitab Yohanes.
Yohanes ini ditulis diperkirakan dari tahun 40 sampai 140 Masehi. Petrus 65 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa antara 81 sampai 96 Masehi. Lukas ditulis itu berkisar tahun 80 sampai 85, meskipun pendapat lain mengatakan di sekitar tahun 62 Masehi. Kalau kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa ditulisnya. Sedangkan kitab yang ditulis di Pulau Patmos itu di tahun 90-an dituliskan. Ini dulu dicatat baik-baik. Orang menjadi Kristen, menyembah anak orang, satu. Kedua, orang menjadi Kristen, kurban hewan, domba, kambing, sapi, lembu, dirubah menjadi manusia. Dua, orang menjadi Kristen ketika kemudian datang pengajaran tauhid satu Tuhan, seketika berubah menjadi 3 dewa. 3, orang menjadi Kristen, penebusan dosa, pengampunan dosa, pendamai murka Tuhan kepada Bani Israel yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia. Itu poin. Dari mana orang Kristen ini memetik ajaran-ajaran seperti ini? Dari tadi kitab Matius ditulis tahun 130, Petrus ditulis tahun 81, Yohanes ditulis tahun 140 Masehi, Lukas 62 Masehi, 85 Masehi, Wahyu tahun 96 Masehi. Yesus sendiri tahun berapa dia datang? Mengajar Injil kerajaan Elohim itu tahun berapa? Apa nggak disadari ini? Siapa yang mengajarkan Yesus ada 2 natur? Andai saja pada saat itu sudah ada Indomie, 3 natur dia. Ada natur orang Indonesia juga. Sayang sekali, pabrik Indomie belum ada. Ini ajaran dari mana Yesus ada 2 natur ini? Seakan-akan Yesus itu adalah manusia bisu. Seakan-akan Yesus itu adalah manusia yang tidak punya pengajaran. Seakan-akan Yesus itu tidak punya mulut. Seakan-akan Yesus itu tidak punya misi, tidak punya kisi-kisi, kurikulum, proses belajar mengajar pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Kristen mau-maunya membodohi diri sendiri dan membodohi orang lain. Yesus hidup antara tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Cakupan ajarannya ya di tahun itu, Cak Ayu. Jangan bawa-bawa ajaran yang santer di Romawi terjadi, jangan. Karena ajaran yang Anda bawa itu adalah ajaran yang hanya mengambil nama Yesus. Kitabnya orang Yahudi disebut Perjanjian Lama untuk menutupi dan membungkus ajaran paganisme. Ajaran nenek moyang orang Roma yang mereka ambil dari ajaran, yang mereka sandur dari ajaran Hinduisme. Anda dengan pede aja mengatakan Yesus memiliki 2 natur. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Oh, yang ngajarin kitab saya. Kitab Anda ditulis kapan? Di depannya Yesus. Yesus memberikan legitimasi. Yesus mengenal penulis-penulisnya. Oh tidak Bang Suma, muridnya itu nanti menulisnya di tahun 70-an, 80-an, 90-an, 140-an. Oh, jadi mulai sekarang kita ingin mengatakan, saudara-saudara kita ingin mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah penghafal-penghafal semua. Mereka menerima ajarannya tahun 30-an, dituliskan di tahun 90-an. Penghafal. Apa ini? Bang Suma hidup di tahun 2024. Oke. Kemudian ada buku yang muncul di tahun 2200 membahas tentang Bang Suma. Buku itu dihasilkan dari hasil penyelidikan. Hasil penyelidikannya 2 fase. Yang pertama, fase di masa Yesus hidup. Bagaimana dia mengajar kepada murid-murid yang ada di Makassar.
Fase yang kedua adalah tambahan-tambahan pengarang sesuai dengan pesan kepada kepada negara mana buku itu akan dijual. Muncul manusia cupu-cupu yang hidup 2000 tahun, 1000 tahun, 500 tahun setelahnya. Percaya setengah mati, tuyul. Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku datang diutus oleh Bapa. Aku mendengarkan segala perintah Bapa. Aku melakukan segala apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Dunia harus tahu, kata Yesus. Bahkan di dalam Yohanes 11:42 apa kata Yesus? Aku tahu ya Tuhanku, Engkau sering mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku ingin mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Itu kata dari hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Konon ceritanya Yesus berkata bahwa segala mujizat, segala kekuatan, segala tanda-tanda yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, entah itu membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia bukan utusan setan, tetapi untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, tanda mujizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya adalah Rasulullah seketika dirubah. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu adalah tanda keilahian. Cupu. Apapun yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul Tuhan. Dia menerima firman, menyampaikan firman, menerima mujizat. Tuhan melakukan tanda-tanda kekuasaannya melalui Yesus untuk membuktikan Yesus itu utusannya, bukan menjadikan dirinya Tuhan. Tapi ajaran pengajaran doktrin sehingga orangnya para cupu ini menganggap bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah unsur keilahian. Lalu buat apa kalian punya otak? Buat apa? Ya, buat apa? Sekali lagi, mohon didengarkan. Semua unsur yang menyebabkan orang Kristen menyembah anak Maria hari ini, itu dihasilkan dari doktrin dan dogma yang muncul puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang muncul belakangan terhadap oknum yang bernama Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu dulu. Yang kedua, tidak ada orang Kristen, selicin apapun botaknya kepalanya, secila apapun dan semengkilat apapun kepalanya, buka topi menyala, piung, tidak akan pernah mampu membuktikan bahwa Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan anak manusia. Itu tidak akan pernah ada, terkecuali mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, persekutuan gereja di Indonesia bisa jadi menciptakan revisian Bible baru. Di situ akan muncul kemudian apa yang saya sampaikan ini dibuatnya. Apa itu? Tuhan Elohim mengatakan di dalam kitab Ido, sudah ditemukan di goa ini, di situ isinya. Tuhan ternyata menginginkan orang suci untuk menjadi korban penebus salah, di mana dosa-dosa orang Romawi yang suka membunuh, suka menjajah, suka merampok dan seterusnya, itu ditebus semuanya dengan mengorbankan anak manusia bernama Yesus. Itu kalau baru ada. Tapi hari ini mampukah gereja menghilangkan Matius 23? Ayo. Mampu tidak? Dari nomor 1 sampai nomor 36, mampu tidak gereja menghilangkan itu, menghapuskan itu? Selama gereja tidak mampu menghapuskan Matius 23 sampai nomor 1 sampai 36, maka camkanlah kemudian kalian semua akan selalu berhadapan dengan para apologet Islam yang menghalau pergerakan setan untuk tidak menyesatkan umat manusia. Ingat, Matius 23 itu adalah sumpah serapah Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada penyaliban. Kutukan Yesus
kepada orang-orang yang melakukan penyaliban. Kalau yang melakukan penyaliban aja dikutuk, bagaimana mereka yang bertepuk tangan sambil berjoget terhadap adanya penyaliban? Maka sadarilah wahai saudaraku, dialog ini dibangun karena wujud kasih umat Islam terhadap kalian. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Jadi nanti ya teman-temannya, jangan Bu, kalau nanti Ibu John lagi bicara jangan diganggu. Kita harus adil di room ini, mencerminkan room Muslim itu room adil. Silakan Pak John. Ya, gini ya Bang Suma, kita jangan ngomong panjang lebar terlalu ya Bang Suma. Karena gini Bang Suma, saya mau tekankan dan saya mau bilang Bang Suma, bahwa papernya nama pencipta di dalam kitab Taurat, di dalam seluruh kitab perjanjian lama, bahkan yang dipercayai bangsa Israel hingga saat ini, papernya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam kitab Keluaran tertulis aku adalah aku ada. Itu papernya sang pencipta Yehovah. Yang saya herannya di sini bahwa ketika 700 tahun Masehi muncullah Nabi besar kalian Muhammad membawa nama ilah lain yang mempunyai papernya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merubah seluruh keyakinan para nabi-nabi yang notabene nabi-nabi itu semuanya ditulis di dalam kitab Tauratnya bangsa Israel. Yang saya herannya gini, kok bisa ada dua nama di situ? Kok bisa Muhammad adalah Nabi Allah tidak mengetahui papernya sang pencipta yang ditulis oleh Musa? Kok bisa? Nama pencipta di dalam Quran itu beda dengan nama pencipta yang ditulis di dalam kitab Taurat. Ya maklum, kalau saya pelajari kitab Taurat perjanjian lama, maklumlah di dalam kitab perjanjian lama tertulis bahwa ilah-ilah bangsa-bangsa lain semuanya berhala. Bangsa-bangsa di sekitar Israel semuanya berhala, semuanya menyembah berhala. Ya, saya tidak heran ketika Nabi besar kalian membawa papernya sang pencipta beda dengan yang dibawa oleh Musa. Saya tidak heran karena gini, karena itu kan bangsa Arab. Muhammad lahir dibesarkan dengan kultur bangsa Arab. Bangsa Arab di mata bangsa Israel adalah bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang mempunyai Allah adalah berhala. Itu bukan kata saya. Itu kata kitab perjanjian lama yang diyakini sampai sekarang oleh umat Israel. Yang saya ingin tanyakan Bang, mana bisa Bang Abang percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abang sandingkan dengan Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang notabene pepernimnya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Mana bisa Bang? Tidak, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan ketemu Bang. Coba Abang jelaskan tentang pernimnya sang pencipta ini, gitu Bang. Baik, silakan Gurunda untuk dijelaskan ayam tumbuh gigi. Ini topiknya bergeser ini.
Ya nggak apa-apa Bang Andi. Ya nggak apa-apa ya, silakan. Ya, karena sudah tak ada perlawanan. Yang tadi tuh nggak ada perlawanan. Dia 2 sesi kalau disadari. Tadi saya 2 kali memancing saudara kita ini untuk kemudian menunjukkan di mana Tuhannya Yahudi meminta persembahan darah manusia. Tak ada, nonsen. Itu tak akan ada. Menandakan bahwa Kristen ini sudah jatuh, terpuruk ke dalam ajaran paganisme. Nah, ini yang ketiga. Berbicara mengenai nama Allah. Saudara harus memahami, sebelum Anda meneropong kuman di seberang laut, harusnya saudara melihat gajah yang keluar masuk dari lubang hidung Anda dari tadi kulihat keluar masuk. Orang Yahudi menyebut Tuhannya Adonai, El Elohim, Elion, Elohe, Yisrael, El Olam, El Eroi, El Shaddai. Itu adalah sifat yang ada melekat pada hakikat Tuhan yang mereka sembah. Ketika masuk ke dalam ajaran paganisme, maka yang tadinya Elion, Elohe, El Olam, El Rai, El Shaddai, apalagi Elohim, El Adonai, seketika berubah menjadi apa? Dewa. Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta diobrak-abrik. Diobrak-abrik semuanya. Nama Adonai, nama Elohim, nama Elion, nama Elohe, nama El Olam. Dalam hal ini Elohe Israel maksud saya. Itu dirubah, dihancurkan selebur-leburnya, digantikan dengan panggilan dewa, yaitu Theos. Hei saudaraku Kristen, sadarlah, Theos itu dewa. Theos itu bukan Tuhan. Orang Yunani tidak mengenal Tuhan, yang mereka kenal adalah dewa. Mereka tidak mengenal Akontas. Yang mereka kenal adalah dewa, Theos. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama dengan Theos. Pada mulanya adalah perkataan-perkataan itu bersama dengan dewa. Dan perkataan itu adalah dewa. Dan dewa itu telah menjadi daging, yaitu Yesus. Yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah penjelmaan langsung dari dewa-dewanya orang Romawi dan Yunani. Camkan itu baik-baik. Jadi segala gelar, segala nama, segala sifat, El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, semuanya dirubah menjadi dewa oleh agama pagan Romawi. Camkan itu, catat itu, dan tuntut Bang Sumang kalau itu keliru. Tak ada itu nama Elion, tak ada itu nama El, tak ada itu nama Elohe, tak ada itu nama El Olam di dalam bahasa kitabnya orang Kristen. Tak ada, semuanya hilang seketika, tuntas kemudian disabotase dengan dewanya orang Roma bernama Theos. Anda ingin berbicara tentang Tuhannya umat Islam, dengarkan baik-baik. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu nama-nama sifat Tuhannya Yahudi. Al-Qadir, El Shaddai, Eloah, Al-Ali, Elohim. Dalam bahasa serumpun disebut bahasa Arab yang saya sebutkan barusan. Jadi sifat Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39, yang menghidupkan dan yang mematikan, tak dirubah oleh umat Islam. Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Begitu juga di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ayo, coba Anda lihat nih, ini 10 detik terakhir. Pikirkan, kalau otak sudah lumpuh, coba pikirkan pakai kaki. Ya, Tuhannya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22,
Engkau yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Al-Quran mengatakan apa? Laisa kamislihi syai'. Tuhan alam semesta tidak serupa dengan apapun, subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhannya orang Yahudi ketika masuk ke meja Kristen, ke rumah ibadahnya, rumah pestanya orang Kristen? Camkan baik-baik. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa manusia, menjadi anak bayi. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, menjadi kemudian anak bayi. Tuhannya orang Yahudi kemudian mematikan dan menghidupkan. Seketika di meja Kristen Tuhan menjadi mayat. Tuhannya orang Yahudi kemudian jelas-jelas tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Seketika Tuhannya orang Yahudi, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, tiba-tiba menjadi manusia. Jadi jangan melebar kemana-mana. Anda tersiksa nanti sama Bang Suma. Di sini banyak guru-guru saya ini. Kalau sampai Anda melebar kemana-mana, maka Anda akan tersiksa. Kenapa? Kami menguasai Bible. Kami menguasai pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Anda datang dengan aroma paganisme bernama Kristen, itu akan menjadi bubur di sini. Kembalikan aja kepada konsep penyaliban tadi. Di mana Tuhannya orang Yahudi mengajarkan, menginginkan penghapusan dosa dengan membunuh anak orang dan melanti anak orang itu menjadi anak binatang. Di mana itu tertulis dalilnya? Itu aja dulu. Kalau orang Kristen sudah bisa meloloskan keyakinan, kepercayaan mereka, dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menggunakan anak manusia sebagai tumbal di atas tiang salib, diskusi kita selesai. Tapi sampai hari ini tak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa penyaliban itu adalah instruksi Tuhan yang maha tinggi, instruksi Tuhan yang maha esa, instruksi Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan kisi-kisinya. Kitab Kristen itu kapan dituliskan, saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kapan kemudian konsep paganisme muncul, manusia ditebus dengan dosa manusia, dengan bunuh anak orang, itu muncul belakangan di meja Romawi, tidak ada dalam pengajaran Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian Yesus dan Kristen tak ada hubungannya, Yesus dan gereja tak ada hubungannya, Yesus dengan kitab perjanjian baru tak ada hubungannya, Yesus dengan angan-angan dan mimpi-mimpinya orang Kristen, Yesus dan jemaat-jemaat Kristen, Yesus dan pendeta pastor, demi Allah tak ada hubungannya sedikit pun. Dihitung dari 1 sampai 10, apa hubungannya gereja, Kristen, pendeta, pastor, Bible, perjanjian baru, surah-surah Paulus dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Demi Allah, secuil pun, setai giginya pun orang Kristen tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Kristen adalah aliran kepercayaan yang muncul di luar agama pengajaran Yesus. Demikian. Ya, gini ya Bang Suma. Kita bicara tentang Yesus. Bang Suma berkata Yesus tidak ada tai gigi pun dengan Kristen. Bang Suma salah ngomong ini karena sekarang gini saya pertanyakan gini. Kristen ada karena apa? Kristen sampai ada. Kristen ini adalah pengikut Yesus, Bang. Jadi setelah Yesus dibaptis, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan turun melayani, di situ didapatilah Kristen pertama, yaitu murid-murid Yesus, Bang Suma. Jadi murid-murid Yesus ini adalah umat Yahudi. Murid-murid Yesus inilah yang menurunkan ajaran-ajaran kekristenan sampai hari ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, itu jelas bahwa murid-murid Yesuslah yang mengabarkan Injil pertama-pertama kali dalam jemaat-jemaat.
Jadi kalau abang bilang bahwa Yesus tidak ada punya tai gigi pun di dalam kekristenan, itu Bang Suma salah besar. Salah, ngomongnya salah. Karena Bang Suma cuma ngomong berdasarkan asumsi. Tidak ada bukti Bang Suma. Yang kedua, Bang Suma menjelaskan tentang sifat-sifat pencipta. Elohim itu adalah panggilan umum. Elohim artinya Allah. Elohim, Adonai. Adonai artinya Tuhan. Atau Tuhan, panggilan umum. Tetapi nama khusus, nama pribadi yang melekat kepada Sang Pencipta, itu Yehovah. Yang saya tidak habis pikir, nama pribadi kok bisa beda di dalam Quran. Nama pribadi dari Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada secuil pun di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan orang Israel sendiri, kaum Yahudi sampai kini tidak mengetahui itu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu, karena yang mereka sembah di sana adalah Yehovah, Adonai, Elohim, Shema Israel, Yehovah, Elohim, Yehovah, Ehad, bukan Allah. Saya bukan, jangan jelaskan sifat-sifat ya. Kalau sifat-sifat, orang Kristen percaya bahwa Elohim, Eloi, El Shaddai, bahkan ada lagu-lagu Bang, lagu-lagu kekristenan. El Shaddai, El Shaddai, itu lagu-lagu Bang. Orang Kristen meyakini itu, nggak usah bahas. Kita nggak larinya kurang jauh itu Bang. Gitu Bang. Jadi Oke, udah ya John. siapa Jadi, Bang? Siapa Bang Usha? Enggak, soalnya dari tadi John cuma framing, tidak menjawab pertanyaan dari Gurunda Juma ya. El Shaddai, cuma gitu doang. Framing gimana Bang? Karena gini Bang ya, mengenai penebusan, mengenai Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati, semuanya kan sudah diginapi. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Lukas yang saya bacakan tadi itu. Nah, lalu Yesus membuka pikiran para murid sehingga para murid mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada para murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di situ jelas Yesus sendiri yang berkata. Ada lagi satu Bang, ini terakhir 15 detik terakhir Bang ya. Matius itu siapa? Matius adalah Lewi, pemungut cukai. Matius yang menulis kitab Matius ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu tahu tulis Bang, bagaimana orang mau pungut pajak tetapi dia tidak tahu tulis Bang. Udah Bang, udah 15 menit. Anda tadi bertanya Matius itu siapa, terus Anda jawab Matius itu pemungut cukai. Nggak usah bertanya kalau kayak gitu. Anda sama sekali tidak masuk ke ranahnya pertanyaan dari Gurunda Juma. Silakan Gurunda ditanggapi. Iya, mungkin ini aja ya, kita tilkan aja biar nanti kalau misalnya ada teman Kristen yang ingin masuk atau dari sahabat Muslim yang ingin masuk, silakan. Jadi Baik, gini, yang ini saya turunkan aja, saya ganti sama Kristen yang lainnya Gurunda. jangan dulu. Jangan dulu. Oh jangan. Jangan Bang. Iya, jangan. Siap. Jangan. Kita jadikan mereka ini murid.
Jangan diusir dari kelas Mantap. kalau mereka Mantap. tidak tidur di kelas atau tidak pipis di kelas. Jadi gini, Bayar ya saudara SPP. saya ya. Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Jadi Tuhan kami diceritakan pencipta langit dan bumi, itu jelas. Lalu di dalam kitab suci kami pun diterangkan kemudian bahwasanya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi Tuhan yang kami sembah maha suci, maha tinggi. Itu dalil di kitab suci kami sebagai seorang muslim. Begitu juga kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 nomor 16, akulah Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Berarti hakikat yang sama ini. Karena yang disebut maha itu cuma satu hakikat. Hakikat yang kami sembah berdasarkan Al-Quranul Karim subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-An'am ayat 100. Al-Qasas kemudian ayat berapa itu? Ya adik-adik sekalian. Ayat 68. 68 ya. Kemudian Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran di ayat-ayat lain. Ya, ana lupa. Yang pasti kemudian hakikat yang kami sembah itu adalah subhanahu wa ta'ala. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang diajarkan oleh para nabi-nabi Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam Rabbus samawati wal ard. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Tolong dong, saya minta Anda terangkan ke saya. Buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah Tuhannya orang Romawi yang menyerempet masuk ke Indonesia ini, itu pernah menyatakan dirinya sebagai Sang yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, berarti Anda menyembah bukan kepada Tuhannya orang Yahudi. Justru kami yang menyembah itu. Hakikatnya, akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Akulah Tuhan semesta alam yang maha tinggi lagi maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus Anda itu menyebut dirinya maha suci, maha tinggi. Yang saya temukan, Yesus sembahan Anda itu manusia terkutuk di atas muka bumi ini. Silakan. Kita tiktokan aja, gak terlalu panjang. Silakan. TikTokan. Bu John dijawab, Yesus maha suci, maha tinggi. Silakan. Justru dia rendah, dia terkutuk. Silakan dijawab. Dibuka mute-nya John, dibuka. Tes. Ya. Ya, saya jawab ya. Abang cuma baca saja di dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke 19. Tes. Aku Yohanes, saudara seimanmu. Kita bersama-sama dalam Yesus. Dan kita saling berbagi dalam hal penderitaan, kerajaan, ketabahan dalam Yesus. Saat itu aku sedang berada di Pulau Patmos. Karena kesetiaanku untuk menyampaikan pesan Theos, yaitu cerita yang sebenarnya tentang Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar suara keras seperti bunyi trompet di belakangku. Suara itu berkata, tuliskanlah semua yang kamu lihat ke dalam buku yang dikirimkan, dan kirimkanlah buku itu kepada ketujuh gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Yarai, dan bla 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 dan seterusnya.
Lalu aku menoleh untuk melihat suatu suara, siapa yang berbicara kepadaku. Ketika aku menoleh, aku melihat 7 kaki pelita yang terbuat dari emas. Aku melihat seorang di antara kaki pelita itu yang menyerupai manusia. Ia memakai jubah yang panjangnya menyentuh ke kaki, dan sebuah selempang emas melingkar di dadanya. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba yang seputih salju. Matanya menyala seperti nyala api. Kakinya mengkilap bagai tembaga yang membara dari perapian. Suaranya seperti gemuruh air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2. Wajahnya seperti matahari bersinar dengan teriknya. Ketika aku melihat dia, aku jatuh tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup. Dulu aku mati, tetapi lihat sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang semua kunci kematian dan kunci dunia mati. Karena itu, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Tulislah hal-hal yang terjadi sekarang dan hal yang terjadi nanti." Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai yang maha suci lagi maha tinggi? Karena saudara sedang menggiring kepada saya untuk membaca tulisan yang ditulis berdasarkan bisikan bintang timur kepada pengarang di Pulau Patmos. Saya tidak minta ini. Ini materi lain, ini materi Lucifer. Yang saya minta Yesusnya di mana mengaku maha suci maha tinggi. Yang Anda sembah itu loh, anak orang yang Anda sembah. Di mana dia mengaku maha suci maha tinggi. Selayaknya Tuhanku menyatakan dirinya subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulawan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingan untuk dirinya. Ini Tuhan saya. Sebagaimana Tuhannya orang Yahudi pun mengatakan itu. Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Sedangkan yang Anda sebutkan tadi adalah Lucifer, adalah bintang timur yang pernah mati. Dan dia akui, dulu aku pernah mati. Berarti dia mantan mayat, sudah tidak maha suci lagi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, itu maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Ini Tuhannya umat Islam nih. Nah sekarang Tuhannya Kristen, anaknya orang yang bernama Yesus. Di mana dia menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Tidak usah pamer yang tadi. Itu ajaran Lucifer. Yang datang membisikkan kepada penulis Pulau Patmos itu bukan Yesus, tapi kabur. Kabur dia. Artinya jawabannya Bang Juma adalah, ntar lepas. Jawabannya adalah bahwa dia menunjukkan bahwa Tuhannya adalah maha Lucifer. Ya, itulah dia. Maha bintang timur. Tak ada itu ya teman-teman. Tak ada. Silakan dilanjut yang lain. Saya bikin kopi dulu. Silakan. Jadi Bang Andi ke Pak Herman, Bang Andi. Ya, Pak Herman itu mau belajar sama Bang Juma loh. Iya. Ya udah satu room ini dari kemarin tuh ditungguin. Ya Pak Herman. Halo Pak Herman. Tunggu. Ibu yang tadi atau bapak yang tadi beneran kabur? Kabur. Serius. Kabur. Enggak ada yang Bapak. Enggak ada yang ngakik. Oh, bapak itu bapak. Iya bang, bapak. Oh, ya kita doakan semoga beliau bisa dapat hidayah. Amin. Amin ya. Pak Herman. Halo brother. Ada kepas. Lu Enggak, Pak ngebantu Herman ibu udah menjawab? dibuka itu mute-nya Bang Andi. Iya, Pak Herman. Iya. Pak Herman. Iya. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma atau mau ditanggapi yang tadi? Silakan. Enggak ada. Tidak ada. No komen ya. Kepas. Baik, tadi apa yang dikatakan Bang Juma tadi, tunjukkan kepada saya Allah Kristen, Yesus itu adalah maha suci, maha kuasa. Jadi Ya. perlu saya sampaikan, apa yang tertulis di Alkitab, saya tidak terlepas dari Alkitab. Jadi bukan asumsi, bukan congor. Ya di mana tertulis Yesus maha suci, maha tinggi, maha kuasa di mana? Yohanes
13 ayat 13 bahwa Tuhan itu tunggu dulu enggak gini Bang Hendi supaya Iya. ketika dia menyatakan dirinya Tuhan, artinya dia maha suci, maha punya kuasa. Jadi nggak perlu disampaikan aku maha suci, maha kuasa. Tapi di dalam diri Tuhan itu dia suci. Tuhan itu suci, Allah itu suci. Nah, ini yang harus kita luruskan dalam paradigma berpikir. Tak perlu misalnya aku orang kaya ya. Nggak Oke, perlu. cukup. Jadi Anda mengatakan Yohanes 13:13 Yesus itu maha suci gitu ya. Benar. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Ini sekarang orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Yang Islam dan yang mau meninggalkan agama Anda. Yang namanya Tuhan itu wajib mutlak maha suci. Tidak boleh ada celah, tidak ada titik noda sedikit pun. Itu baru dikatakan Tuhan. Tuhan yang benar itu maha tinggi, tidak rendah seperti pohon bonsai. Tidak. Sembahanmu keciduk. Jangankan maha tinggi aja kagak. Jangankan maha suci aja tidak. Suci aja tidak. Bagaimana mau jadi Tuhan? Nah sekarang kalau Anda tidak mampu, tidak sanggup kemudian untuk menunjukkan bukti Tuhanmu itu maha suci, maha tinggi, kalau tidak bisa, minimal jangan mengganggu ajaran Islam. Kalau kalian tidak mampu membuktikan sembahan kalian maha suci, sembahan kalian maha tinggi yang bernama Yesus itu, minimal kalian jangan ke Islam-Islaman. Kalau kalian tidak sanggup menunjukkan anak Maria ini maha tinggi, maha suci, minimal kalian jangan menghujat, jangan menghina Allah, jangan menghina Rasulullah, jangan menghina Al-Quranul Karim. Tapi berdiam dirilah di dalam rumahmu. Bungkuslah dirimu dengan sarung, atau bungkuslah diri kalian dengan kain kafan, supaya tidak ketahuan dan tidak terbaca oleh umat Islam bahwa saudara-saudaranya yang bermerek Kristen ini adalah penyembah makhluk yang tidak suci dan tidak tinggi. Kalau kalian tidak sanggup kemudian menunjukkan bahwa Tuhanmu itu maha tinggi, maha suci, minimal jangan menghujat Allah, minimal jangan menghujat Tuhan yang menciptakan alam semesta yang kami sebut Allah. Camkan itu baik-baik. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan Yesus itu maha suci, maha tinggi, minimal tanggalkan semua istilah Islam di dalam kitab kalian, karena itu tidak layak, tidak patut disandingkan kepada makhluk yang tidak suci lagi tidak tinggi itu. Sebab Allah yang kalian ambil dari Quran itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sekali lagi, tolong hadapkan saya dengan pendeta yang hebat, yang paling terhebat di Indonesia ini, untuk mencari data Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, minimal kalian jangan mengganggu kami umat Islam dari segi akidah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepas. Baik, terima kasih Bang Juma. Yang dimana maha tinggi ini, maha suci ini adalah harus tahu kita apa itu maha tinggi, apa itu maha kuasa. Yang dimana maha tinggi ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti kita. Maha tinggi artinya dialah yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah dikuburkan, ya, yang dimana saudara Maria dan Maria Magdalena telah dikuburkan. Yesus dia tidak datang begitu Maria dan Magdalena
minta kepada Yesus untuk disembuhkan, tapi Yesus sengaja tidak datang untuk menyembuhkan si Lazarus. Ya. Supaya apa? Bahwa dialah Maha Tinggi yang mati aja di dalam kuburan bisa dihidupkannya. Ya. Dia berjalan di atas air. Ya, banyak mujizat-mujizat. Itulah Maha Tinggi. Nggak apa-apa. Air menjadi air Daripada lari menjadi air. kosong. Enggak gini Pak Hendy, maksudnya yang Maha Tinggi ini, Maha Suci ini, Yesus itu Maha Suci, dia nggak pernah berbuat dosa. Kalau kiranya Yesus itu BAB, dia maha suci nggak kalau dia BAB? Pertanyaannya sama Pak Hendy, apakah Pak Hendy pernah mendengar Yesus BAB? Nggak pernah. Yesus Ya, gak kayak berak, itu. perutnya kembung, bos. Tuh kan? Pak Hendy yang menjawab, coba ada tertulis, Pak, Yesus pergi ke kamar mandi, kan nggak ada. Oh, berarti menurut Anda selama Yesus hidup nggak pernah BAB? Gak pernah mandi juga. Nggak pernah. Karena mandi gak ada juga. tulis Yesus mandi. Nggak pernah. Ya udah gantian ya. Sembelit ya. Ya silakan Mbak Juma, nggak ada tertulis. Jadi Yesus memang itu maha suci karena nggak pernah BAB, nggak pernah apa-apa. Silakan. Mandi juga dia. Nah inilah, suara saya kedengaran kan ya. Nah inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran. Ya. Bahwa orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin makhluk itu maha suci? Gimana mungkin ceritanya? Hah? Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia punya anus. Pokoknya intinya manusia itu nggak ada yang maha suci, nggak ada. Makhluk itu tak ada maha suci. Mungkin maksud Anda itu suci. Suci dari najis. Suci dari karena udah dibersihkan sama ibunya. Suci dari pipisnya karena udah dibersihkan sama ibunya. Tapi maha suci itu mana mungkin. Jadi satu kemustahilan kalau Yesus itu disandingkan dengan maha suci. Yesus itu makhluk manusia. Anda ingin mengatakan dia tidak oke, Anda tidak karena Anda tidak hadir, karena Anda tidak hadir melihatnya pada saat itu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara dikatakan dia menjadi kutuk? Yesus menebus hukum Taurat, kutuk Taurat. Yesus menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ini aja sudah penipuan. Ini kebohongan mutlak. Ini kebohongan mutlak. Hei, dengarkan saudara-saudara Kristenku. Dengarkan. Entah Anda itu pastor, entah Anda itu pendeta. Dengarkan baik-baik. Ini Bang Suma yang ngomong nih sama kalian. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Ketika kutuk itu ada pada Taurat, maka hukum Taurat tidak mengikat kepada orang lain. Contoh, andai saja kemudian saudara Kristen hidup pada zaman Taurat, tetapi Kristen ini orang Romawi, makan babi, sedangkan Taurat melarang makan babi. Pertanyaannya, apakah orang Romawi berdosa melanggar Taurat? Jawab. Ayo, jawab bebas beleguk. Jawab. Pertanyaannya apa? Apakah berdosa makan babi? Tidak berdosa makan babi. Tidak berdosa makan babi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Kan gak semua Yahudi, agama Yahudi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Ya mereka mengamininya berdosa. Karena Berdosa. beda. Orang Kristen yang makan babi apakah berdosa? Nggak berdosa. Buktinya pendeta banyak makan Berarti babi. Yesus mati dengan mati secara kutuk di atas tiang salib menebus Taurat itu untuk menebus orang Yahudi atau menebus orang Kristen? Menebus semua umat manusia. Salah satunya kan mulai gila kan, mulai miring kan.
Tadi saya masih dalam pengaruh obat ini. Ini dunia ngelawak saya muncul tiba-tiba. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Ini hukum Taurat. Orang Yahudi makan babi berdosa. Orang Kristen makan babi tak berdosa. Kenapa? Karena itu hukum untuk Bani Israel dalam Taurat. Yesus mati di atas tiang salib menebus hukum Taurat. Berarti Yesus menebus orang Yahudi atau orang Kristen? Yahudi. Kan sudah dijawab tadi, seluruh manusia. Iya kan. Mati Kristen mikir. Kristen nggak punya dosa. Oke, Kristen Hanya saja- itu bebas makan babi. Bang Juma. Kenapa Yesus mati untuk ente? Bang Juma, Yesus itu disalib untuk semua manusia, bukan untuk orang Tak Kristen. ada dalilnya. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 3. Di situ ada kata kita aja. Kita itu siapa? Karisteng. Kalau diselidiki lebih jauh lagi, itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki sana. Jemaat Galatia itu di Turki, bukan di Indonesia. Maka ketika dikatakan kata kita, di situ adalah Bani Yakub yang sudah tinggal di Turki. Jadi gini, Galatia Bang itu Juma, ya. untuk jemaat yang ada di Galatia. Oke, Jemaat Bang yang Juma. ada di Galatia itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Ya, oke. Maka ketika Yesus mati, maka Yesus menebus hukum Taurat. Maka yang ditebus dari hukum Taurat ini orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dengan kata lain, kematian Yesus, kalau kalian ingin kali dia mati, kematiannya pun bukan untuk kalian, tapi kematiannya hanya untuk penganut hukum Taurat. Oke, baik Bang Juma. Jadi di dalam perjanjian lama di hukum Taurat itu bahwa hukum Taurat mengajarkan ya harus dilakukan apabila kamu menemukan yang berzina, lemparlah dia sampai mati. Nah, ketika Yesus Itu turun, hukumnya siapa? Tunggu dulu. Itu hukum untuk siapa? Yahudi. Yahudi. Kalau orang Kristen berzina, kena Tunggu nggak? dulu. Tapi kan gini, tunggu, saya dulu bicara Bang Juma. Bentar Bang Juma. Main sulap. Mau main sulap dia. Kalau orang Yahudi pada masa itu berzina, Ini dihukum. Bang Juma. Kalau orang Kristen berzina pada saat itu dihukum enggak? Bang Juma, ini korelasinya sama B2 tadi yang kata Bang Juma tadi korelasinya. Iya. Janganlah engkau berzina. Itu hukum Taurat. Kalau orang Kristen Iya. berzina, Bukan, maksudnya gini Bang Juma. Tadi kan dibilang hukum Taurat itu apabila kamu menemukan ada orang berzina, lemparlah dia sampai mati. iya, Artinya, itu hukumnya ketika- orang Yahudi. Iya. Yang saya tanya, kalau orang Kristen berzina dihukum kayak gitu enggak? Kan diampuni. Ada pengampunan. Karena itu ada kuasa Yesus, ada pengampunan. Kan kata Yesus, apabila kau tidak merasa berdosa, lemparlah dia. Tapi karena yang Itu mau melempar untuk ini orang merasa berdosa, tak Yahudi. jadi. Itu untuk orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi yang berzina diputuskan oleh mahkamah agama, dilempari sampai mati. Itu mahkamah agama. Yesus bukan imam mahkamah agama. Yesus bukan Iya. orang dulu di mahkamah agama. Yesus tidak memiliki kuasa untuk menghakimi pada masa itu. Dia siapa? Dia siapa rupanya di tengah-tengah Bani Israel? Dia hanya anak tukang kayu. Oh, dia yang mau menghakimi. Ada pengadilan agama, ada mahkamah agamanya orang Yahudi yang harus memutuskan itu. Jangan pede Anda. Nah sekarang andai saja orang Kristen hidup pada zaman itu, apakah orang Kristen akan dihukum mati meskipun perjanjian lama nempel di kitabnya? Jawab. Pasti dihukum mati sebelum Yesus datang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan udah jelas hukum Taurat itu mengatakan. Itu untuk Bani Israel, copo. Kamu sendiri yang ngomong tadi. Sekarang begini, ketika lahirnya Kristen, setelah Yesus bangkit dan Iya. semua Setelah diajarkan. Yesus mati,
Jadi nggak Oke. masuk kok gini, Bang Juma. Korelasinya umat Kristen ke dalam aturan Bani Israel itu nggak masuk karena belum lahir Yesus. Sekarang orang Kristen yang kita permasalahkan ini karena mengambil tragedi penggantungan manusia di atas pohon sebagai penebusan dosa. Ingat, itu dianggap sebagai pembatal terhadap hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria digantung di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Orang-orang Yahudi sampai hari ini, kalau dia berzina masih berlaku hukuman tersebut. Orang Kristen berlaku atau tidak? Tidak, karena ada hukum kasih. Nah, lalu buat apa Yesus mati di atas tiang salib? Agar Kalau kita itu semua hanya tidak untuk binasa, orang Yahudi. melainkan hidup yang kekal. Mati meja. Jadi gini Bang Juma, Pertanyaan saya, orang yang berzina berdasarkan kitabnya orang Yahudi itu dilempari dengan batu sampai mati. Nah, kitabnya Yahudi untuk Yahudi, betul? Ya. Kalau orang Kristen berzina apa hukumannya? Ya hukumannya kita harus mengampuni, nanti Tuhan yang menghukum mereka. Di mana itu tertulis? Kan tadi bilang Tuhan Yesus, kan udah jelas. Di mana tertulis pezina hukumannya apa di Kristen? Kan jelas hukum kasih, pengampunan. Nah itu pengampunan. Nggak bisa kita gini Bang Juma. Pantasan aja barat berzina terus. Izin Bang Juma. Pantasan penyakit AIDS itu dari kalian. Penyakit spilis itu dari kalian. Penyakit dubur itu dari kalian. Pantasan. Kita diajarkan gini Bang Juma, kita diajarkan Yesus jangan menghakimin. Karena kau akan dihakimin. Jadi ketika gini Bang Juma, jadi ketika ada orang berzina, tunggu Bang Juma, ketika ada orang berzina tadi artinya kan mereka menghakimi yang melakukan zina itu. Tapi ketika Yesus datang, jangan kau menghakimi. Biar ketika ada orang kemudian berzina di dalam Kristen, kedapatan berzina, apa hukumannya? Apa hukumannya? Dia kan tetap bersalah kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mati meja. Yahudi. Jadi nggak ada dasar hukumnya. Masih kitab. Coba saya tahu dulu. Kenapa? Apa penggalian Bang Juma di dalam Alkitab itu ketika Kristen melakukan zina dan ketahuan, apa hukumannya? Bang Juma mau menghakimi dia gitu. 1 Yohanes 1 nomor 2. Itu ya, 1 Yohanes 2 nomor 1 ya, teman-teman. 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa Bang? 1 Yohanes 2 nomor 1. Jadi kalau berbuat dosa tenang saja, kita punya pengantara. Tuhan ini kutuliskan. Kita punya pengantara. Nih, mau dibacain udah tadi Pak Desugi itu bacain. Udah kepas itu 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa hukuman berzina? Nah, ini kita sudah loncat-loncat kemana-mana nih karena lawannya kayak gini aja. Enggak gini loh Bang Juma. Tadi kita membicarakan korelasi ke B2. Tadi kan Bang Juma, tadi di Taurat, di Imamat dilarang makan B2. Kenapa Kristen? Di Kristen tidak dilarang. Berarti Yesus mati untuk siapa? Yesus, tunggu dulu Bang Juma. Apa yang ya untuk kita semua umat manusia supaya nggak binasa, terutama Bang Juma juga. Mana dasar pijakannya? Coba mana? Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13. Yesus mati secara terkutuk untuk nebus apa? Nebus dosa atau nebus kutuk Taurat? Menebus dosa manusia lah supaya hidup yang kekal. Di mana dia terkutuk karena dosa manusia? Mana dalilnya?
Jadi begini Bang Juma, memang nggak gampang memang ketika penyanyian itu memang terkutuk gitu loh, memang hina. Kita pun Hina. menyadari itu. Enggak, kita Kita pun memang menyadari itu. Kita memang menyadari itu. Memang terkutuk di kayu salib, tapi dia mau Memang terkutuk di kayu salib. Tapi dia mengosongkan dirinya. Mau mengosongkan dirinya. Coba. Begitu Coba. mahal darah Yesus. Begitu untuk mahal dicurahkan darah kepada Yesus umat manusia. untuk dicurahkan untuk manusia. Yang saya minta apa? Kau jelaskan apa? Enggak, korelasinya tadi yang saya bilang B2 tadi, bahwa apa yang keluar dari B2, mulutmu itulah yang ketika haram. orang Kristen makan babi, berdosa atau tidak berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Ketika orang Kristen berzina, berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. Hah? Kok beda? Berdosa. Berdosa atau tidak berdosa? Dong, Bang Juma harus bisa gimana ini? membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak. Makanya kan Di dalam Bang Juma, kitab Anda, di sini dengar, belum ketemu dengar, Bang Juma, selalu. Efesus, Selalu, dengar, Bang. dengar, Efesus 2:15. Semua hukum, termasuk hukum pesina, itu dibatalkan. Maka ketika orang Yahudi berzina, berdosa atau tidak? Berdosa? Kalau orang Kristen yang berzina, berdosa atau tidak? Berdosa sama Tuhannya. Bagaimana Anda mengatakan berdosa? Sementara hukum Taurat sudah 10 perintah ditebus, Tuhan sudah dihapus. Sudah jelas. Kami nggak bisa menghilangkan 10 perintah Sudah Tuhan. dihapuskan. Mana dosanya berzina di dalam kitabmu? Coba tunjukkan ke saya. Coba, pingin tahu saya di mana tertulis? Mana sih? Di mana? Jelas Tunjukkan ke saya. kami tidak Di akan mana? meninggalkan begini Bang Di Juma. mana Tunggu dulu, Bang Juma. Jadi tertulis di dalam kitabmu orang yang berzina itu berdosa? Tunjukkan dengar dalilnya. dulu. Tunjukkan Bang dulu. Juma minum air putih dulu, gantian bicara gitu loh. Tunjukkan Gantian dulu. bicara. Tunjukkan dulu ke saya mana dalilnya jangan berzina di dalam kitabmu. Tunjukkan. Kan sudah jelas. Dilarang. Kan berzina. sudah jelas. Aduh, gimana sih? Aduh, gimana sih? Sudah kisah para rasul ketika mau menikah aja dilarang berzina. Yang saya tanya, mana larangannya berzina di dalam agama Kristen? Tunjuk satu dalih kalau ada. Silakan. Di sinilah Bang Juma katanya sudah membaca Di sinilah perjanjian Bang baru, Zuma katanya tapi sudah masih membaca menanyakan perjanjian hal baru, begitu. tapi masih pertanyakan hal begitu. Mana larangannya berzina di dalam kitabmu? Mana? Tunjukkan, saya ingin baca. Sedangkan di perjanjian baru, tunggu dulu. Sedangkan di perjanjian baru sudah dikatakan kau bisa menceraikan seseorang apabila dia ketahuan berzina. Artinya itu berdosa Bang Juma. Mana larangannya berzina, tuyul? Justru itu legalitas untuk orang yang mau bercerai, ya zina. Yang saya tanya, Artinya mana itu larangan dosa. berzina dalam agamamu? Mana larangan berzina dalam agamamu? Berarti Bang Juma saya kirain udah membaca Alkitab semua. Sudah. Mana tahu Bibelmu beda. Mana Bang Juma, dalilnya Bang Juma, larangan tolong ya. berzina di Begini, dalam Bang Juma. agama Kristen? Tunjuk dalil. Bang Juma, saya harap Bang Juma jangan comot-comot ayat gitu loh. Itu yang saya sampaikan, jangan comot-comot ayat. Jadi blunder jadi begini kan? Ya sudah, silakan Anda comot satu data di dalam kitab saudara larangan berzina. Saya ingin tahu. Di kan 10 perintah Tuhan udah jelas jangan berzina. Itu sudah dibatalkan sama Yesus di tiang salib, koclok. Mana bisa Yesus Loh, kamu membatalkan makan babi itu? karena apa? Kamu makan babi karena apa?
Karena sudah dihalalkan sama Yesus kan menurutmu? Berarti kamu berzina karena sudah dihalalkan oleh Yesus. Nah begitu konsep cara berpikirnya Bang Ya, Juma. bagaimana konsepnya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anaknya Maria digantung di atas pohon, maka dia telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Gimana ceritanya? Udah salah. Nanti Saya serius bertanya. Ini kita disimak 5.000-an orang di TikTok, puluhan ribu orang di YouTube mendengarkan. Tolong tunjukkan satu larangan berzina di dalam kitabnya orang Kristen. Rindu kali aku pingin tahu di mana itu tertulis dalilnya. Hei, kan udah jelas. sudah jelas. Apalagi mau dibantah? Apalagi mau dibahas? Mana dalilnya? Larangan berzina di Kristen itu mana? Gini Bang Juma, Gini Bang Juma, ketika Bang Juma tidak memahami suatu kalimat itu, dengar dulu. Saya minta dalih. Kan udah jelas dikasih Udah jelas apabila kau bisa mengesahkan menceraikan istriku apabila dia ketahuan berzina, artinya berzina itu dosa. Yang saya minta larangan berzina. Bisa tidak kamu itu cerai dengan istrimu, Kepas? Bisa nggak? Bisa kalau istriku berzina. Berarti cara untuk bercerai secara legalitas dalam agamamu ya berzina. Itu perintah malah. Nah, ini Cenderung muatannya perintah. Misalnya kamu tonjok istrimu, gedebuk, giginya rontok 2, ya kan? Kau belum puas, kau hantam lagi dari belakang balok-balok, bengkok lehernya. Habis itu kau hantam pahanya lagi balok, patak tulang betisnya. Tidak bisa diceraikan kan? Tidak bisa kan? Gimana lah Bapak Tuhan supaya aku bisa cerai dengan suamiku ini? Lewat anak muda. Dek, sini dek. Kau sudah pernah ke surga? Belum pernah. Sini tante ajarin ke surga. Jadilah. Ketahuan sama suami, cerai. Iya kan? Benar kan? Secara tidak langsung dalih yang engkau bawa itu cakupannya muatannya untuk legalitas perceraian di dalam agamamu. Nah sekarang dalilnya coba. Mana dalil? Larangan berzina di dalam kitabnya orang Kristen mana? Ini ajaran kasih ini mana nih? Ajaran kasih. Tidak ada Bang Suma dalil untuk larangan berzina. Kenapa? Karena agama kami agama kasih. Kasih ini, kasih itu, kasih ini. Ada yang minta depan, kasih belakang. Gitu maksudnya. Mana dalilnya? Coba. Babi haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Onta haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Keluaran 20 nomor 14. Zina haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen itulah Bang Juma. Kalau kamu Bang Juma tidak memiliki roh kudus Allah, jadi begini. Itulah teman yang setia. Begini blunder. Mana dalilnya larangan berzina di Kristen mana? WA sekarang pendetamu, suruh ke sini. Suruh ke sini pendetamu sekarang. Suruh naik ke sini. Biar ku tatar dia. Mana? Suruh naik ke sini. Ada Bang Joma, akan ada dalilnya lah takrabusina dia pakai. Udah jadi Islam dia sekarang. Iya. Ayo tunjukkan. Dalil atau ada teman-teman Kristen atau Islam dibawa ke aja minta tolong supaya ditunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabnya Yahudi, di kitabnya Kristen larangan berzina. Mungkin ada yang bisa bantu dibawa ke saya mau lihat. Mulai dari sekarang. Silakan. Mana? Di kitab mana? Mana? Mana?
5.000 lebih tak ada yang bisa menunjukkan satu dah. Inilah yang dikatakan tidak diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam menyikapi Lagi baca Dalam Pancasila. permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Merdeka. Ada tentang persinahan di situ. Keluaran 20 itu kitabnya orang Yahudi, cupu. Dan itu sudah dibatalkan dengan matinya anaknya orang yang kupersembahkan di atas tiang salib. Paham? Ayo, mana dalilnya? Di dalam kitab saudara bahwasanya ada perintah untuk jangan bersinah. Mana? Tunjukkan ke kita. Ayo. Itu kan perjanjian lama, perjanjian baru melekat. Aduh, gimana? Parah kali lah Martinus ini. Ayo, Kalau tunjukkan kami dong. meniadakan perjanjian lama, itu bukan kitab suci, itu bukan Alkitab, hanya perjanjian baru. Loh, Yesus diceritakan di dalam kitabmu Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang pohon. Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah di dalamnya. Jangan kau bersinah, itu perintah. Tapi dengan matinya Yesus perintah itu batal. Saya kasih data kalau kau mau jawab pertanyaan Bang Juma di Amsal 7 18 19. Nah itu. Mati. Itu Kepas. Coba Baca dulu Pas. Itu jawabannya di situ pertanyaannya Bang Juma. Itu perjanjian lama itu. Bang Andi sambil disapa Nesti. Nesti Muslim apa Kristen? Kristen. Ya. Nanti dibantu Bang Kepas ya. Tunjukkan di mana dalilnya larangan zina di Bible. Ya. Silakan. Mana? Teman-teman, mana larangan bersinah di Kristen itu mana? Kan tadi babi haram Jelas bagi ya. orang Yahudi. Inilah yang dikatakan orang yang nggak dalam. Aduh. Ya, saya tidak berhikmat dalam beragama. Ente tidak berakal dalam beragama. Karena ada kebijaksanaan permusyawaratan Nanti tadi. ditanya lagi, kapan Yesus menyatakan dia Tuhan? Nah, dibilang Yohanes 13 ayat 13 itu. Enggak ke sana. Saya enggak mau terlalu menyiksa. Saya tidak mau terlalu menyiksa saudara saya sendiri. Saya hanya bertanya, tunjukkan larangan berzina di dalam Bible, kitabnya orang Kristen. Tadi kan larangan makan babi berlaku hanya untuk Yahudi. Jangan kau makan babi, orang Yahudi makan berdosa enggak berdosa? Orang Kristen makan enggak berdosa. Apa yang keluar dari mulutmu? Apa yang itu kau iya katakan, sudah wes udah tidak berdosa. Mau makan sapi teng, mau telan apapun gorong-gorong nggak berdosa. Orang Kristen itu nggak berdosa. Udah deal itu. Sekarang di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 20:14, jangan kau berzina. Bagi orang Kristen berdosa nggak kalau berzina? Dosa. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana? Ya, udah disampaikan tadi. Berapa kali kita bicara itu? Kok mutar-mutar? Mana dalil larangan berzina di Kristen? Cak Ayu. Itu loh. Hukum Taurat Bang Juma, kalau nggak ada Hukum perjanjian lama, Taurat perjanjian baru. sudah Aduh, gimana sih konsep batal berpikir Bang dengan Juma? matinya orang yang digantung di atas pohon. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti nggak ada lagi perintah larangan berzina. Begini Bang Juma, Selayaknya larangan makan babi, nggak ada lagi, udah batal semua itu. Pak, tunggu dulu Bang Juma. Kalau kami membatalkan hukum Taurat, berarti kami tidak mengakui nabi-nabi. Itu dong. Jadi bagaimana? Lalu buat apa Yesus mati di atas pohon? Untuk apa? Kan dah saya bilang, untuk apa? manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal gitu loh.
Baca Galatia 3:13. Supaya kita Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas pohon. Yang saya minta setelah pembatalan segala hukum Tuhan, orang Kristen mengharamkan zina itu dari mana perintahnya? Jangan kau berzina. Mana dalilnya? Hah? Si Kepas jalan ke beskop, tekok didekati sama wewe. Mas Kepas, jangan sentuh aku. Kenapa? Agamaku melarang aku berzina. Mana dalilnya? Aku bilang. Ini di Matius 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 Ayat 27 sampai 28. itu kan yang dilanggar sama Kristen. Tapi dalilnya. Iya, tapi kan ini udah dibatalin dengan matinya Yesus. Gimana sih? Sebenarnya Yang Anda baca, sabar dulu, saudara Kepas. Yang saudari baca itu kan Matius 5 terkait dengan hukum Taurat kan. Bukankah hukum Taurat itu sudah batal? Jadi percuma, sia-sia. Jangan bawa itu, yang lain dong, yang lain. Ada enggak? Tetapi kan dibilang dia, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kalau begitu, itu yang Anda jadikan sebagai acuan. Kutanya sekarang, emak sama bapakmu pada saat belum kawin, dia saling menatap dan menginginkan tidak? Menginginkan, berarti dia berzina. Berarti ente semua adalah anak-anak Sikut. Coba. Barang siapa yang memandang dan menginginkan dalam hatinya, berarti dia berzina. Bapak emak lo ketika belum kawin saling menatap kan, tidak mungkin pakai mata diikat matanya, yang perempuan ikat matanya, nggak mungkin kan? Tatap dari mata Tapi turun kan ke hati, dari hati turun ke bawah lagi. Apa? Kan menginginkannya dalam hal dia pikirannya yang negatif gitu, memandang perempuan sudah dianggap zina. Memang ada dalilnya kayak begitu di situ? Nggak ada, jangan ditambah-tambah. Sekarang Kalau Alkitab itu bukan dalil, pemahaman. Oh, pemahaman. Nggak mesti dalil-dalil semuanya. Oh, nggak mesti dalil-dalil semuanya. Gitu. Ini konsep baru lagi nih berarti. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan barang siapa yang memandang dan kemudian mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Mana larangan berzinanya? Saya minta, larangan berzinanya mana? Larangan memandangnya mana? Janganlah kau memandang. Mana? Mati meja. Ada larangan memandang wanita, ada? Waduh, makanya kan begini ya, makanya Bang Juma nggak memahami apa itu Kristen. Kami nggak. Saya sangat paham, makanya saya bertanya. Gini, kita perjanjian gini loh. Apa kata Yesus? Mana larangan berzina mana? Gini, saya kan kata Yesus, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kristen Indonesia itu baru-baru aja ada. Kristen Indonesia baru-baru ada. 2000 tahun orang Barat itu lebih dulu Kristen, dan mereka tidak ada batasan-batasan zina, nggak ada batasan-batasan mereka dalam hidup laki perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, nggak ada. Kalian itu cuman sok-sokan aja. Indonesia memiliki saudara-saudara beragama Kristen itu baru-baru aja. Orang Barat sudah 2000 tahun menjadi Kristen, dan bagaimana hidup mereka? Itu dulu. Penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit sifilis itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Jangan mengklaim. Oh, tidak bisa. Ini kita berbicara mengenai keadaan fakta real. Fakta real yang kita cerita ini sekarang. Makanya saya minta, mana dalilnya? Larangan berzina dalam agama Kristen itu mana dalilnya? Dalil loh yang saya minta. Saking maunya aku memperlihatkan ke banyak orang bahwa agama Kristen itu adalah agama yang menuntun umatnya untuk tidak berzina. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Capek loh saya minta dalil. Udah kita kasih. Kamu yang sudah ada nggak? Yang nggak mau menerima. Mana dalilnya? Jangan berzina. Barang siapa yang melihat, memandang seorang wanita lalu mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Loh, itu keterangan. Yang saya minta larangan berzinanya itu mana?
Taunya kita itu keterangan, tapi keterangan itu diambil dari perjanjian lama, 10 perintah Tuhan. Aduh. Perjanjian lama itu sudah dikebiri, disabotase. Perjanjian lama itu hanya aksesoris doang. Asal ente tahu, tak ada korelasinya dengan Kristen. Tak ada. Perjanjian lama diambil hanya untuk menggenap, untuk ngemis-ngemis nubuat. Itu tujuan perjanjian lama kita Yahudi diambil itu untuk penggenapan nubuat aja, ngemis-ngemis. Ada loh nubuatannya Yesus dibunuh di mana? Di Yesaya 53 loh. Itu cuma aksesoris doang. Yang saya minta, perintah jangan berzina itu di dalam kitabmu mana? Mana? Ada. Udah jelas ya? Apanya yang jelas, cupu? Yang jelas tidak ada dalilnya dari kalian. Kalau ada silakan, saya kasih waktu 400 tahun. Sampai ayam jantan bisa sikat gigi dan niup seruling, saya tunggu, silakan. Inilah yang dikatakan yang nggak mengerti konsep kekristenan. Inilah yang cuman kayak gitu-gitu aja. Inilah yang dikatakan tidak mengerti konsep Kristen. Justru karena kita mengerti. Tadi Bang Juma bicara, saya mendengar. Saya mau bicara. Ya sudah, saya diam. Saya kasih kamu waktu 3 jam, yang lain diam. Tunjukkan dalilnya larangan berzina di dalam agama Kristen. 1, 2, 3. Silakan. Baik. Yang lain diam. Jadi agama Kristen itu ya tidak terlepas dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dikatakan Yesus, aku menggenapi firman, tidak mengurangi apa yang sudah tertulis ya di perjanjian baru atau hukum Taurat. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi kalau konsep yang dikatakan itu tadi keterangan itu tadi diambil dari 10 perintah Tuhan. Jangan berzina. Maka yang tadi yang dibacakan Ibu Nesti tadi itu adalah korelasinya dari 10 perintah Tuhan. Jadi tidak ada batal 10 perintah Tuhan itu. Apabila kami membatalkan seluruh hukum Taurat, berarti kami tidak mengenal Allah dengan benar. Ini yang harus dipahami. Yang begini jadinya. Makanya saya katakan jangan kita tersesat dalam memahami kitab suci ini. Jadi ketika di hukum Taurat dikatakan apabila kau menemukan orang berzina, lemparlah sampai mati. Artinya apa? Itu sifat waktu itu menghakimi. Mata ganti mata, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Setelah Yesus turun, hukum kasih, ampuni. Karena bukan kewenangan manusia untuk menghakimi. Karena ketika umat Kristen melakukan berzina, itu tetap dia berdosa kepada Allah Bapa. Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Larangannya mana? Aduh, berarti kita begini, Bapak Bibel berjalan. Jadi saya katakan, tadi kan saya katakan korelasinya kan sudah berapa jam ini? Kalau kamu mau mengutip perjanjian lama, Anda harus bisa menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu untuk seluruh manusia. Kalau enggak, Anda tipu-tipu nanti. Yang ditanyakan hukum Kristen dilarang berzina itu mana? Matius 5 ayat 27 itu Yesus mengutip Keluaran 20 ayat 14. Itu hukum Taurat, kata Paulus sudah dibatalin. Bahkan kata Paulus di dalam di Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat itu sampah. Jadi larangan berzina dan sebagainya bagi Kristen itu sampah. Udah gak berguna lagi. Begitu Bang Juma. Lanjut. Beginilah makanya banyak keliru. Karena nggak mau kebenaran itu. Yang begini, banyak yang tersesat. Makanya apa kata Yesus? Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Yang saya minta apa lu?
Kasih waktu 3 jam. Kami gini Bang Juma, kami nggak bisa meniadakan hukum Taurat gitu loh, karena ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ketika kami meniadakan Inilah orang yang sudah sobek otaknya ini kayak gini. Itulah. Kami tidak bisa membatalkan. Nih, kutanya samamu, hukum Taurat itu untuk Anda rupanya. Ya untuk kita semua manusia lah, bukan untuk orang bayar. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh manusia, cupu? Ingin ku sentil bibir kau. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk semua manusia, mana? Gak mungkin Tuhan itu turun di setiap benua Afrika, benua Eropa, benua Asia. Jangan kau bawa ajaran cupumu di sini, Cak Ayu. Yang kutanya, hukum Taurat untuk seluruh manusia itu dalilnya di mana? Mazmur 147 data 1920, hukum Tuhan yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub, aturan-aturannya hanya untuk Israel saja, dan Tuhan tidak berlakukan kepada seluruh bangsa. Itu dalil. Makanya kan yang kayak makanya ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah Torah, itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi maksud Bang Juma, Tuhan itu datang untuk Bani Israel aja? Tak ada Tuhan datang. Yang datang itu dewa endesmu itu. Tuhan datang. Apaan Tuhan datang? Lu pikir bapakmu habis merantau datang gitu? Gak ada Tuhan datang. Trinitas, Allah Bapa Putra. Iya, makanya jangan Anda bawa-bawa kitabnya orang Yahudi yang beda keyakinan dengan ente. Ya masalahnya kan sudah tersebar kemana-mana seluruh dunia, penjuru dunia. Nenekmu kiper, siapa suruh kau sebarkan agamanya orang? Agama Yahudi itu bukan agama syiar. Orang Yahudi tidak mencari pengikut di luar Yahudi, ngerti? Aduh. Yang saya tanya, larangan berzina di Kristen itu mana? Jangan kau bawa, hukum Taurat itu tidak kami batalkan loh. Inilah berita dunia dalam berita. Inilah berita dalam berita. Yang saya minta loh saudara, larangan berzina dalam kitabmu itu mana? Tadi sudah dijawab. Kembali lagi dijawab kembali konsep. Makanya cara berpikir itu berbeda karena nggak ada Trinitas sama Bang Juma. Di Yesus ada nggak Trinitas? Dia kan Elohim Yahweh, dia nggak menciptakan agama. Tengoklah kan semua hanya tuduhan-tuduhan saja. Giliran diminta klarifikasi, apa jawabannya? Apa? Ada kan? 13 ayat 13, Filipi 2. Itu lagi. Yohanes 13. Akulah awal dan akhir. Artinya dia lah yang menciptakan dunia jagat raya. Udahlah Kepas, mending kau ini aja lah. Live ini mandi lumpur, nggak cocok di dunia debat. Senjata Karena Anda Bang tumpul. Juma nggak memahami Trinitas, itu aja sih sebenarnya. Trinitas itu apa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menerima ketika dia turun ke bumi. Apa turun ke bumi itu? Ajaran dewa-dewa. Sugokong, Kerasakti, Doraemon. Tidak bisa kau antarkan kita ke dunia hayal, nggak bisa. Nggak bisa. Kantong ajaibnya Doraemon nggak sanggup membantu kamu. Trinitas. Makanya kan dari saya bilang, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud. Nah, ketika Yesus dibaptis, Bang Juma nggak mau dibaptis. Coba, kan bingung kan? Mati bija. Saya tanya larangan berzina loh Bang. Coba. Ini kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya larangan berzina di dalam Kristen, anak-anak Kristen yang mendengarkan di bawah ini besok mereka pesta zina loh.
Karena wakilnya tak mampu menunjukkan. Ini sudah hampir 1 jam loh. Saya minta loh, dengan hormat loh, saya minta. Mana tolong tunjukkan data larangan berzina di dalam Bible. Ini kalau Anda tidak tunjukkan segera, anak-anak Kristen yang dibawa ini bisa-bisa pesta zina ini. Ternyata dalam agama kita nggak ada larangan zina. Anak-anak Kristen itu punya hikmat dan kebijaksanaan, punya Roh Kudus, sehingga dia bijaksana. Fred, boro-boro zina, ngomong lobang aja dikejar sama mereka tuh. Mana ayo coba tunjukkan ke kita. Mana? Pas ngaku aja kami ini ajaran bebas. Udah itu aja udah. Gitu aja. Kami ini adalah aliran kepercayaan yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Bilang aja gitu. Itu aja kok repot. Bang Hendy, kalau saya mengiyakan apa kata Bang Zuma, ya saya Mau mengakui dalilnya? Yesus sebagai Tuhan. Mau dalilnya? Kalau agama kalian itu memang agama yang diciptakan kemudian oleh oknum tertentu untuk meninggalkan semua ajaran Tuhan. Mau? Pasti dalilnya bersalahan semua. Saya yakin pasti bersalahan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, sampaikanlah Bang Juba. Walaupun bersalahan, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa dong. Iya dong. Kita Kolose gini, 2. walaupun salah nggak apa-apa. Kita Pegang gini, Bible oke. di situ, buka Kolose 2. Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 23, 22, 21. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Yesus. Maksudnya yang datang sebagai bintang timur itu. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang atau bernafsu pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ketiosan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan makan ini, jangan menyentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Paulus sedang mencuci otak kalian untuk membebaskan diri kalian dengan hukum-hukum biologis. Jadi biologis kalian itu harus bebas merdeka. Tidak boleh ada aturan yang mengikat tubuh kalian itu, gak boleh. Makanya makan apapun boleh kan di Kristen. Berarti apapun yang ingin kau lakukan terhadap biologismu ini boleh. Nah, bisa bukan jangan jadi gitu, jangan makan apapun nanti jadi termasuk juga nanti daging Nah, manusia semuanya nggak bisa. yang terkait. Kutanya dulu samamu. Makanan itu kepuasan biologis atau bukan? Ya iya, tapi nggak semuanya. Kita harus tahu mana yang layak. Ini loh Bang Zuma, mana yang pantas. Orang Kristen melalui Paulus Kita harus tahu biologisnya mana yang pantas dan mana yang harus terpuaskan. Tidak boleh terikat apapun biologis Kristen itu. Betul? Salah semua. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dan janganlah engkau meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Theos.
Jadi orang Kristen itu jasadnya ini harus puas. Tidak boleh lagi orang Kristen hidup di bawah tekanan-tekanan, aturan-aturan, perintah-perintah. Gak boleh. Kenapa Anda menjadi linglung ketika sudah ada aturan yang membolehkan melakukan apapun demi kepuasan jasadmu? Kenapa Anda pura-pura kayak orang Islam ente? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, atau bulan, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh seorang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Jangan lagi kau tundukkan dirimu kepada peraturan-peraturan. Jangan kau tundukkan dirimu. Jangan kau tundukkan dirimu kepada aturan-aturan duniawi. Jangan kau mau diatur. Dengarkan nomor 21-nya. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saya tidak sedang berceramah nenekmu tuyul. Saya sedang membacakan dogma. Saya sedang membacakan konsep, resep utama kenapa Kristen itu bebas seperti hewan dalam dunia ini. Karena memang perintahnya. Ente masih bagus, masih bermoral, masih bernorma, masih beretika. Kenapa? Ente hidup di tengah-tengah kami umat Islam. Coba ente ke barat. Lihat dengan matamu bagaimana kelakuan orang-orang kalian di barat. Lihat kelakuan mereka. Kalau kamu tidak ada uang ke barat, kamu ke Bali aja sana. Kau ke Bali sana. Kau tidak bisa membedakan antara mana kambing dengan domba. Kau ke sana, lihat. Kau ke Bali sana, lihat. Ini akibat apa? Perintah. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menurut perintah-perintah. Dengarkan saya, dengarkan saya, dengarkan saya. Saya sedang menerapi Anda supaya Anda bisa waras. Apabila kamu dengar, apabila kamu telah mati, dengar. Bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Gak boleh. Gak boleh kau itu masih menundukkan dirimu pada peraturan seakan-akan kau masih hidup di dunia. Setelah kamu mati bersama Yesus, maksudnya kau percaya Yesus atas kematiannya, kamu harus mati lebur menyatu dengan Yesus. Dengan catatan apa? Kamu tidak lagi terikat oleh aturan-aturan dunia. Mau nusuk sana, nusuk sini, tak boleh lagi kau ikat dirimu dengan aturan-aturan yang melarang. Tak ada, gak boleh. Dengarkan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan cicipi itu. Itu lain konteksnya, jangan Bang sentuh Juma. ini. Semuanya Kristen itu bukan hanya ajaran manusia, mengenai bukan barang yang binasa peraturan-peraturan oleh manusia. pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan Kayak mana ajaran-ajaran menjelaskan manusia. dia pun gak ada ininya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti Iya, merendahkan yang buat diri, ibadah buatan menyiksa sendiri. diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pertanyaan saya, kalau Paulus ini melarang kalian hidup di bawah aturan-aturan, lalu kalian mau hidup di bawah aturan siapa? Kalian mau hidup ala apa ini? Jadi Bang Juma, Carilah perkara Jadi, di Bang Zuma. atas. Carilah Bang perkara Zuma. di atas, bukan perkara-perkara di bumi ini, bukan tentang makanan, Oke. haram ini, haram itu, bukan masalah Mana itu. perkara atas itu? Mana perkara atas itu? Bukankah perkara atas itu sudah mati, sudah dilumpuhkan kemudian, sudah dibatalkan kemudian dengan matinya Yesus untuk kalian?
perkara atas itu mana yang maksudnya nih? Perkara yang mana nih? Perkara yang mana? Coba sebutkan satu aja. Perkara dari atas itu yang kalian patuhi itu yang mana? Satu aja. Tunjukkan ke saya. Jadi Bang Juma, tunggu dulu, makanya kasih dulu, inilah kita diskusi atau ceramah sih. Kalau saya mau dengan ceramah di YouTube lah, ini kan diskusi gimana sih? Jangan nangis lah. Saya kan dari tadi minta dalil. Larangan berzina di Kristen itu mana? Tidak ada, ini dalilnya nih. Tidak boleh lagi Bang Suma kami tunduk dalam aturan-aturan. Tidak boleh. Dunia, aturan-aturan dunia nggak ada lagi berlaku bagi kami Bang Suma. Jasad kami ini nggak boleh lagi terikat oleh aturan-aturan. Kami harus bebas merdeka Bang Suma. Itu jawabannya harusnya. Baca Alkitab jangan tanggung-tanggung Bang Juma. Baca lagi kalau saya baca Bible itu. Kamu belum lahir. Kamu belum lahir sudah baca Bible. Kolose 3 ayat 5-nya. Oke. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan hal. Oke. Ya itulah. Sekarang kamu taat. Jangan bercabul, begitu maksudnya? Iya. Nah, sekarang itu perintah siapa? Ya perintah ajaran Kristus. Nggak usah malu-malu akui. Itu perintah siapa yang kamu taati jangan bercabul? Itu perintah siapa? Ajaran Kristus. Mulai ngaco. Inilah kalian. Akui aja itu ajaran Bapak kami dari Antioquia. Ajaran Bapak dari surga itu sudah dibatalin sama dia. Lalu dia membuat dapat aturan dari mana? baru. Dia kan dapat wahyu. Dari mana? Paulus dapat wahyu dari mana? Elohim lah ya. Dari mana dalilnya Paulus menerima wahyu dari Elohim? Tunjukkan kepada saya. Mana? Iya, dalam Kolose itu dari awalnya dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Dia dapat dari mana? Dari mana dalilnya Paulus menerima dari Elohim itu dari mana? Kok pakai dalil? Kita nggak pakai dalil. Kalau Anda menuduh Paulus menerima wahyu dari Elohim, tapi tak ada dalilnya, berarti Anda pembohong, pendusta. Iya, dari Kolose 1-nya kan ada dapat konteksnya. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Oleh kehendak Allah. Kata siapa? Ya Paulus. Kata Paulus. Begitu. Harus Anda akui. Kata Paulus. Kata Yesus ada enggak? Iya kan Paulus kan dapat wahyu dari Yesus Kristus. Iya, itu untuk Kristen. Yang saya tanya, untuk kata Yesus ada enggak? Ya seandainya di Al-Quran lah, Muhammad tuh ada enggak memang untuk seluruh umat manusia? Kalau masalah kayak gitunya kita bawa kayak gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Kasihan ini dua orang teman kita. Belajar lagi ya adik-adik ya sekalian ya. Ya, saya masak dulu ya sambil naik sepeda. Silakan. Karena saya mau belajar sama Bang Juma. Bang Juma pun beda aliran dengan saya. Gimana sih konsep ketuhanan ini? Ya, Bang Handi, monitor Bang Handi. Mbak Nesti dari Protestan apa Katolik Mbak Nesti? Protestan. Oh Protestan, Kalvinis ya, Luterian. Karismatik. Oke. Bang Handi monitor Bang Handi. Bang Handi. Ya. Ya, Burunda lagi bikin kopi dulu Bang Handi. Ya, Pak Bang Kepas, Ibu Nesti, Kristen itu berbeda dengan ajaran para nabi. Semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini tidak ada yang beragama Kristen. Itu dulu yang dipahami. Sekali lagi saya ulang ya. Unik. Baik Yesus, adik-adiknya Yesus, mamanya Yesus, Pak Yusuf, murid-muridnya Yesus, tidak ada yang beragama Kristen. Mestinya Anda ini berdua ini mikir, kok saya beragama Kristen? Sedangkan keluarga inti Yesus tidak ada yang beragama Kristen.
mestinya Anda bertanya agak kritis. Kenapa saya Kristen? Itu kira-kira. Itu dulu PowerPoint-nya di situ ya, Kepas ya. Mudah-mudahan Anda kembali ke jalan yang benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor komandan. Lanjut Uni, masuk nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Terima kasih komandan kita Bang Zuma. Luar biasa pemaparan beliau dan itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Teman-teman Kristiani, ada Kak Nesti ini dari tadi tidak dikasih kesempatan bicara. Kepas sudah banyak bicara ya. Coba kita sapa dulu nih Kak Nesti nih biar cewek sama cewek nih. Halo, selamat malam Eda Nesti. Kak Nesti, halo, selamat malam. Waduh, wah, baru aja disenggol doang, baru disapa Kak, ya Allah Kak, baru aja disapa Kak, baru disapa Kak, disapa doang. Uni riba. Oh, disapa doang. Jangan langsung cari riba, Uni riba. Bukan riba. Kepas, kayak mana Kepas? Masih juga kok menyembah anak manusia Kepas? Kayak mana ceritanya itu? Udah banyak perjalanan panjang yang riba. Itu kan Yahweh Elohim, bukan anak Yahweh manusia. Elohim ini tuh. Maksud Yahweh Elohim ini apa maksudnya nih? Siapa orang yang ngajarin kamu nyebut nama Tuhan orang Israel itu dengan sebutannya? Izin nyapa dulu, Bang Gabrian, Muslim apa Kristen? Kristen Bang, Kristen. Oh baik, silakan Mantap, Uni, ya. lanjut. Saya mau tanya sama Ini, Kepas. Pak, Bentar. sama yang baru datang dulu. Enggak, saya mau meluruskan ini nih. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita ini diperintahkan mencerdaskan anak bangsa. Indikator mencerdaskan anak bangsa adalah dengan tidak membiarkan syubhat dan fitnah lewat begitu saja di hadapan kita. Saya kasih teman-teman sebuah link menunjukkan bahwa nama Yahweh ya. Saya mau ambil dari literatur Kristen. Ya, nah teman-teman akan mendapatkan. Jadi Kepas perhatikan ya, ini bukan saya yang bilang, tapi orang Kristen sendiri. Saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepas, semoga kamu bisa tercerahkan ya besok-besok kalau diskusi dengan kami umat Islam ini, bawa data, bawa literasi, karena kami ini anti asumsi dan kami ini tidak suka gitulah ya, sesuatu yang tidak berdasar. Oke, bentar kita tunjukkan nih. Nah, jadi Kepas, kalau kita bicara tentang Yahweh, tidak ada satupun orang Yahudi yang menyebutkan nama Tuhan dengan kata Yahweh itu loh. Ya, ingat Kepas, tidak ada satupun orang Yahudi yang menyebutkan nama Tuhannya dengan Yahweh, nggak ada. Tapi Yahweh itu bahkan di sini dijelaskan, Yahweh itu adalah nama dari dewa Zeus. Siapa yang nulis? Bukan saya. Kepas, kamu perhatikan. Kepas, ibu dosen katakan, anakku, ya murid-muridku, ini dari Bunda Rita Wahyu. Tolong dipelajari ini, dibuka, lalu beliau ini pengajar bahasa Ibrani. Dan menurut Bunda Rita Wahyu, bahwa nama Yahweh itu adalah nama dewa Zeus. Ya, mari kita lihat. Saya nggak sepenghafal seperti Abang Da saya ya, yang beliau gampang sekali menghafalkan. Kalau saya itu agak harus belajar menunjukkan literatur dulu tuh. Nah ini. Jadi kalau kamu beberapa temuan tentang YHWH yang patut dikaji kebenarannya lebih lanjut, baca ini Kepas biar kamu pinter. Sembarangan nyebut nama Tuhan orang Yahweh, emang orang kenal sama Yahweh? Nggak ada yang kenal sama Yahweh. Ya, kalian jangan menghina Tuhannya Bani Israel lah. Nah, jadi gitu ya Kepas, artinya Kepas harus banyak mempelajari bagaimana orang Kristen dan orang Yahudi itu berbeda dalam melepaskan nama Tuhan. Itu dulu yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian jangan sebut lagi Yahweh di hadapan saya ya. Saya tidak mau mengkhianati sisi akademik, karena itu tidak akademis sekali Yahweh itu. Tidak dikenal nama Tuhan bernama Yahweh. Silakan bertanya saja. Saya sambil kasih data secara eksplisit, Ibu Rita Wahyu mengatakan itu nama dewa Zeus. Silakan Kepas. Kalau enggak nanti Bang Gabrian. Halo. Silakan Pak Gabrian. Silakan, nggak apa-apa. Ambil alih dulu, nggak apa-apa. Nih. Saya lagi buat kopi. Oh iya ya, silakan Bang Gabrian. Nih ya, ini saya tunjukin. Bentar. Nih sebuah ilmu saya kasih sama kalian nih.
Yahweh sebagai pengucapan dari aksara Ibrani itu sebenarnya salaka kalpanak. Ya, ulang lagi sekali lagi ya. Yahweh sebagai pengucapan dari aksara Ibrani itu sebenarnya salakal panak. Jadi jangan sebutin lagi lah. Ya, jangan ini loh, jangan. Duh, saya nggak suka ya. Nggak ada itu. Silakan. Orang Kristen, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Tolong jangan pakai Yahweh. Iya, Bapak. Oke. Saya sebetulnya masuk ini bukan karena pembahasan Bu Ripa tadi. Itu Bang Juma nanya, di Kristen tuh di Perjanjian Baru mana ada larangan zina. Itu saya mau itu aja, saya tidak mau bahas. Baik, sebentar ya, kita panggil dulu gurundanya. Gurunda monitor. Sama Bang Juma itu kalau masalah itu. Ya, monggo. Gurunda monitor. Gurunda udah monitor. Sebelum ke Bang belum Juma, monitor kayaknya. teman-teman saya Kristen, coba buka Alkitab ya. Nanti kalau saya kasih tahu ayatnya, tolong dibacakan ya, Bang apa ini, Bang Kepas ya, sama Ibu Iya, nggak Ati, apa-apa. Ayat apa, Bang? Ayat apa? Oke. Saya mau suruh dibuka Lukas 18 ayat 20 ya. 18 ayat 20. Mana ini kawan-kawan saya Kristen nih? Udah itu Roma 2 ayat 22, banyak ini, Nah, banyak. satu dulu. Kita baca dulu. Ya, Bang. Lukas 18 nomor berapa tadi? 20. Nomor 20. Kita baca. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kata orang itu. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, itu yang jangan berzina ini hukum Taurat bukan, Pak? Loh, sekarang tadi yang ditanya ditulis di Perjanjian Engkau Baru. tentu mengetahui segala perintah Allah. Duh, kan hukum Taurat ini, Bang. Jadi ya yang memang hukum Taurat pun Iya, baca makanya Efesus pasal 2 nomor 15. Bahwasanya dengan matinya Yesus, hukum Taurat telah dibatalkan, Bang. Kalian kenapa suka yang ngambil yang sulit-sulit, mata ganti mata kalian hapuskan, giliran yang kayak gini-gini kalian hadirkan? Jelas dalam kitab kalian di Galatia. Nih, saya tunjukin nih Galatia pasal 3 ayat 10. Nih, saya tunjukkan datanya ya. Pertama buka Efesus pasal 2 ayat 15. Abang jangan bawa kitab Torah depan kami, Bang. Bukannya apa-apa ya, Bang, udah dibatalin sama Paulus. Makanya kami bingung umat Islam nih. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Torah. Kok tiba-tiba kalian nggak lagi menjalankan hukum Torah? Saya tanya sama Abang. Abang menjalankan sabat nggak? Sabat itu, pengertian sabat itu hari ibadah, Bu. Saya tanya Abang hari sabat nggak? Kok Abang pengertian hari ibadah? Sejak kapan sabat hari ibadah? Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Bagi kami hari ke-7, bagi kami hari Minggu. Ya, coba tunjukkan datanya. Kenapa Abang beda dengan orang Yahudi? Oke, Bu Ripa, saya udah bilang tadi karena ada pertanyaan Bang Juma di mana ada tertulis di Perjanjian Abang Baru. memanipulasi di Komal ini, mengatakan bahwa seolah-olah Lukas pasal 18 itu adalah pengajaran Yesus yang melarang berzina. Oke, kalau Padahal kita di ambil situ satu- Yesus mengingatkan Padahal di situ Yesus mengingatkan dalam kitab Torah ada larangan berzina. Kalau dalam kitab Torah saya akui nih, jangankan larangan berzina, Bang, bahkan perempuan saja kalau datang bulan nggak boleh disentuh. Perempuan dengan laki itu nggak boleh disentuh, Bang. Yesus melanggar itu dengan apa? Dicium kakinya sama pesundal tuh, sama Maria Magdalene. Orang Yahudi punya halakah, punya hukum. Nah, kalau Abang bilang di kitab Torah itu tidak boleh berzina, betul. Makanya saya bingung kenapa di Efesus pasal 2 ayat 15 dibatalkan, Abangku. Coba Abangku cek lagi deh. Coba perhatikan ayat Paulus nih, saya kasih Abang data lagi ya. Kita by data aja deh. Ya. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, sebelum iman itu datang, orang-orang hidup di dalam kungkungan hukum Torah. Setelah iman itu datang, kalian tidak hidup di bawah hukum lagi. Itu ada dalilnya tuh. Kalian lupa dengan ayat ini. Nih. Ini banyak lagi nih ayatnya nih Bu Ripa yang mesti kasih Sebentar, tahu satu larangan zina dulu. itu.
satu dulu nih. Abang baca Galatia pasal 3 nomor 22 nih. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kalian tuh tidak di bawah hukum Taurat lagi. Gitu. Jangan bawa hukum Taurat di hadapan kami, Bang. Lanjut, larangan berzina yang diajarkan oleh mana? Satu lagi, ayat lagi. Roma 2 ayat 22, itu apa lagi hukum Taurat lagi? Roma 2. Ya memang hukum Taurat di perjanjian baru itu. Loh. Ya jelaskan, bagaimana Abang menjelaskan tentang pernyataan Paulus dalam Galatia pasal 3 nomor 22 ini? Bagaimana Anda mau menjelaskan ya Efesus pasal 2 ayat 15? Giliran Anda bilang hukuman berzina, kami ada hukum Taurat. Giliran kalian makan babi, kenapa kalian nggak bawa hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat dilarang makan babi. Hah? Kenapa mata ganti mata, gigi ganti gigi jadi hilang? Kenapa? Kalian ini adalah umat yang ngambil yang enak-enaknya aja, kalian hilangkan, lenyapkan yang susah-susahnya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum Taurat. Kenapa kalian hilangkan? Padahal Yesus berkata, loh, saya bicara kepada Anda yang Kristiani yang mengklaim tulisan karangan manusia yang terkanonisasi dalam PL dan PB ini adalah Taurat. Saya kalau Anda tanya apakah saya percaya hukum Taurat, saya percaya kitab Torah, bukan kitab kalian. Anda sudah lakukan? Loh, hukum Taurat itu untuk siapa? Hah? Anda nggak tahu untuk siapa hukum Taurat? Saya percaya bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel nih. Makanya belajar, Abang belajar lah Bangku. Nih, Abang baca ini ya. Hukum Taurat itu hanya diberikan untuk Bani Yakub. Nih, dulu lain kali belajarlah banyak-banyak. Ya. Abang baca dalam kitab Ulangan pasal 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub. Emang saya jemaatnya Yakub? No, saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengatakan, apakah Uni percaya dengan hukum Taurat? Saya percaya. Percaya bahwa Bani Israel telah diberikan Allah hukum yang bernama Torah. Kenapa Uni tidak menjalankan? Kan untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Jangan bahas-bahas Alkitab. Anda bukan keturunan Israel. Sejak undang-undang kitabnya orang Yahudi di dalam kitab Kristen bahwa ada aturan tidak boleh membaca kitabnya orang Yahudi kalau bukan orang Yahudi. Anda siapa? Bani Israel. Kenapa kalian suka sekali memberi aturan-aturan kepada kami? Kenapa kalian suka sekali membuat aturan-aturan baru? Kenapa kalian tidak cukup dengan aturan negara kita? Islamologi, Kristologi, ya termasuk Judaism, itu adalah masuk ke ranah ilmiah. Ilmu dalam ranah akademis itu milik universal. Maksudnya apa? Setiap manusia berhak untuk mengkaji. Supaya nggak bodoh, supaya nggak botol kita. Makanya saya belajar bahasa Ibrani. Untuk apa? Supaya saya tidak ditipui oleh orang-orang yang mengaku pintar bahasa Ibrani tapi salah kaprah dalam menerjemahkan kitab orang yang berbahasa Ibrani. Oke Bu Ripa, saya mau sampaikan, saya nggak pala lama-lama ya. Ada dua nih yang mau saya kasih jawaban ya. Tadi ada Bang Juma bilang larangan zina di perjanjian baru itu nggak ada. Oke. Boleh dibuka Ibu nanti Lukas 18 ayat 20, Roma 2 ayat 22, Roma 13 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 9, Yakobus 2 ayat 11, bahkan banyak lagi. Oke, itu masalah larangan. Ya. Yang kedua, tadi ada yang mengatakan kalian Kristen sedangkan keluarganya Tuhan Yesus tidak Kristen. Ya, artinya Kristen itu apa? Artinya Kristen itu pengikut Yesus, artinya sesudah ada Yesus baru Kristen gitu. Oke, boleh nggak saya tanggapi? Tunggu dulu, jangan pergi dulu Bang. Anda adalah orang yang mengklaim, mengaku
bahwa Anda adalah Kristen. Coba jawab pertanyaan saya. Apa pengajaran Yesus yang dia jalankan yang Anda ikuti? Satu saja. Sebut. Ya banyak seperti hukum Torah itu. Apa Satu itu tadi, aja, Torah Bang. tadi? Apa pengajaran Yesus yang dia sendiri jalankan lalu Anda ikuti? Sebut satu aja. Ya banyak, jangan mencuri, jangan berzina. Mencuri? Jangan Yesus jadi mengambil apa? keledai tanpa izin itu mencuri atau gimana itu? Dari mana Anda dapat data itu? Mari kita lihat. Yesus ngambil keledai orang ya. Lukas itu. Oke Bu Ripa, saya hanya sampaikan itu. Ada tadi yang Tunggu dulu. nanya, ya kan? Bentar dulu. Ada yang nanya Saya tadi. tanya, saya boleh gini maaf ya. Kalau saya mengaku, ini kalau semua pengakuan diterima, Bang, saya Baba bisa jadi Tuhan loh. Kalau cuma ngaku saya Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus ini menuju kepada Yesus. Makanya harus membuktikan Anda bahwa Anda Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Yesus. Mana Anda sudah melaksanakan ajaran Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Sudah pernah belum ditampar pipi kiri kasih kanan? Sudah pernah? Nah, katanya Kristen. Sudah pernah memikul salib seperti dalam 2 Petrus pasal 2 nomor 18? Artinya memikul salib itu Bu Ripa, bukan kayu yang berbentuk salib kita pikul. Oke, mau tahu arti memikul salib? Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Aduh, ini orang Kristen kenapa sih pada gini semua ya? Kasihan saya loh. Bukan Bu Ripa, seakan-akan yang kamu bilang itu, kamu paksakan itu harus ya dalam kami begitu loh Bu Ya, Ripa. jadi arti memikul salib apa artinya? Ya memikul beban penderitaan itu maksudnya bagi kami. Bukan ada lagi salib. Berarti yang kita Anda sudah pikul. pernah menderita belum? Anda sudah membuat diri Anda menderita? Sudah. Karena menyebarkan agama Kristen? Coba Ya, bawa artinya buktinya. Artinya lagi nih. Ini gimana sih, Bang? Bang, kalian itu hanya mengaku pengikut Yesus. Padahal kalian adalah orang yang sangat mengingkari ajaran Yesus. Perhatikan. Kita buka 10 hukum Taurat. Saya buktikan kalau kalian adalah pengingkar hukum Taurat. Ya. Kita buka, nggak usah jauh-jauh deh, 10 hukum Taurat aja deh. Saya buktikan kalau kalian adalah orang yang mengingkari hukum Taurat, brother. Mari kita buka 10 hukum Taurat ya. Nih, saya akan bacakan pelan-pelan tapi pasti buat kalian. Pertama, hukum Taurat pertama. Silakan Anda buka hukum Taurat. Mari kita buktikan siapa yang mengangkangi kitab Taurat. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Tuhan Anda Yahweh atau Yesus? Yod-Heh-Wah-Weh atau Yesus? Sama itu, sama. Coba tunjukkan sejak kapan dan di mana yang ngajarin ini bahwa Yod-Heh-Wah-Weh itu sama dengan Yesus. Nih, lihat kalian. Kalian melanggar hukum pertama dalam kitab Torah. Jangan mensekutukan. Jangan menjadikan entitas lain itu sama dengan Tuhannya Bani Israel. Kalian bilang Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel. Sejak kapan, brother? Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Tiba-tiba Allahnya Bani Israel jadi manusia. Itu satu hukum Torah. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Saya tanya, Kristen punya patung Tuhan nggak? Mana ada patung Tuhan? Yang manusia mati miring kiri kanan itu patung Tuhan atau bukan? Ya kita kan nggak menyembah itu. Saya tanya, di sini nggak menyembah, di sini jangan membuat patung tuh yang menyerupai Tuhan. Yang tidur miring ke kanan atau ke kiri saya lupa, itu patung Tuhan atau patung Nabi? Bang, jawab pertanyaan saya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan membuatnya aja jangan. Yang ada patung manusia ganteng yang tidak menggunakan pakaian, kepalanya miring kiri, rambut panjang di mahkota duri, itu patung Tuhan atau patung Nabi? Jawab. Iya, tapi kita nggak menyembahnya. Oh my God, oh my God, saya cuma nanya simpel banget loh. Di sini bukan cuma menyembah, membuatnya aja nggak boleh, brother. Membuatnya aja nggak boleh. Saya tanya sekali lagi, yang ada patung laki-laki ganteng rambut panjang yang ada mahkota duri yang miring ke kanan entah ke kiri itu, ya itu patung Tuhan atau patung Nabi? Jawab. Tuhan. Terima kasih, Anda sudah melanggar hukum Taurat kedua. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya, hari Minggu itu adalah hari ke-7 dalam aturan orang Yahudi dan aturan Yesus. Kamu mengkuduskan Sabtu apa enggak? Bukan, Minggu. Coba tunjukkan kepada saya pengajaran bahwa hari Sabat adalah hari Minggu. Saya nggak tahu tuh dapat di mana itu kalian.
Ini ngeri banget nih. Udah 3 nih hukum Taurat kamu hantam loh. Kamu masih mau ngaku Kristen kamu? Nggak malu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya tanya, boleh tidak sebut nama Yesus dalam toilet? Nggak ada kita yang nyebut dalam toilet. Saya tanya, boleh atau tidak? Saya nggak nanya kamu kapan nyebut nama. Saya tanya, boleh tidak kamu nyebut nama Yesus di dalam toilet? Tidak boleh. Apa? Di mana tertulis larangan menyebut nama Yesus dalam toilet? Lu tahu Yesus itu bukan nama orang satu-satunya di dunia ini. Di Spanyol banyak Yesus loh. Bahkan nama Yesus itu nama orang. Tidak ada manusia bernama Allah. Lalu berani-beraninya kamu mengatakan bahwa kamu memuliakan nama Tuhanmu. Ini Ripa, namanya Yesus boleh, asalkan jangan Yesus Kristus. Oh, nama Yesus boleh. Asalkan jangan ada Kristusnya. Gitu. Kristus. Boleh nggak menyebut nama Yesus Kristus di dalam toilet? Ngapain disebut, untuk apa? Saya tanya boleh atau enggaknya kok ngapain? Saya tanya boleh atau tidak? Kenapa Ibu Lihat, Ripa langsung empat hukum Taurat sudah kalian langgar. Hormati ayahmu dan ibumu. Pertanyaan saya, apakah Yesus termasuk orang yang menghormati ayah dan ibunya? Iya, menghormati. Oke, mari kita buktikan. Ada faktanya, Bu. Ada. Mana faktanya dia menghormati ayah dan ibunya? Kenapa dia tidak bawa ibunya ke surga? Kalau memang dia menghormati ibunya. Coba kamu buka Lukas pasal 14 nomor 26. Udah berapa hukum Taurat yang kalian langgar umat Kristiani yang ngaku-ngaku Kristen? 5. Nih, Ibu 5 yang Ripa. kalian langgar. Ibu Bentar Ripa, dulu, saya udah bilang tadi. Baca kitab Lukas ini, brother. Saya cuma nunjukin kepada kalian betapa kalian banyak menistakan hukum Taurat. Lalu kalian berani-berani mengatakan saya loh pengikut Kristus. Hei, perhatikan. Ya, jelas di sini Yesus dalam Lukas pasal 14 nomor 26 mengajarkan untuk membenci. Ya, saya bacakan buat Anda. Ini namanya berbakti kepada orang tua ini. Lukas 14:26. Kalau memang Yesus berbakti sama mamanya, maminya pasti dibawa ke surga loh. Ini dia melambai sendiri pergi ke surga loh, maminya nggak dibawa. Kalau gue jadi anak, itu anak saya itu, saya pecat jadi anak itu, benar. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, bahkan dalam kitab Lukas, Tuhan Anda mengajarkan untuk membenci orang tua. Astagfirullahaladzim. Kalian bilang kalian pengikut Yesus. Jangan membunuh. Kalian percaya tidak kalau Yesus itu mati untuk menyelamatkan kalian? Iya. Maka kematian Yesus itu kalian nikmati nggak? Iya, kami nikmati. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kebahagiaan bagi kalian? Bukan, artinya kurang ajar memang kalian ini, betul. Kalianlah umat satu-satunya yang menikmati kematian Tuhan. Saya tanya, siapa umat yang menikmati kematian Tuhan? Anda Saya. saja yang bicara ini, nggak ada kesempatan kita ini, Bu Ripa. Ya, saya kan bertanya, soalnya Anda ngeklaim. Orang yang ngeklaim di hadapan saya tidak akan pernah saya berhenti untuk menginterogasinya. Karena Anda klaim, makanya jangan berani-berani ngeklaim di hadapan saya. Saya Kristen. Kristen apaan lu? Kristen itu artinya pengikut Yesus. Sejak kapan? Saya cuma minta, tunjukkan satu pengajaran Yesus yang dia jalankan yang Anda ikuti. Anda disunat nggak? Enggak lagi disunat. Enggak. Hari Sabat kagak. Bikin patung Tuhan iya. Menyekutukan Tuhan iya. Orang tua disuruh benci ikut. Jangan membunuh tapi menikmati kematian Tuhan. Jangan berzina. Ayat larangan berzina ngambil dari hukum Torah. Jangan mencuri. Tuhan yang ngambil keledai orang. Turun. Nggak bisa jawab. Makanya jangan sok-sok ngaku kalau kalian itu Kristen. Kalian tuh umat yang sok-sok mengklaim bahwa kalian Kristen, tapi kalian adalah orang yang mengencengi hukum Torah. Hei, kata Bang Zuma. Untung kalian gak jumpa Bang Zuma, diludahi kalian sama Bang Zuma. Jangan ngeklaim depan kami. Kalian tuh cuman bertanya aja. Kalian umat Kristen, kalau ada saya di mana-mana, tanya aja sampai kalian meninggal. Malah saya menjelaskan, diludahi Bang Zuma kalian nanti. Ngaku-ngaku kalian Kristen di hadapan kami. Tanya aja udah. Ya, halo Frederick, selamat malam. Oten naik bertanya aja ya. Guru saya ini Bang Zuma sudah mengajarkan saya untuk standby menjadi orang yang ditanya aja. Gitu. Ya, boneka Caki, mak boneka Caki.
Ya, assalamualaikum. Maaf, saya Muslim. Saya cuma mau kasih tahu saja. Kristen ini lari-lari dari kebenaran, muter-muter jawabannya. Udah tahu salah, masih mau menyangkal. Ailah. Iya, biarin. Jangan gitu, Bang. Sabar, brother. Gurunda udah monitor. Gurunda udah monitor. Bang, udah monitor, Mungkin Bang? sama Bang Fredrik. Ya, mana tadi? Katanya Iya. istri saya. Mencret, Bang. Ya, naik lagi, Bang. Itu Bang siapa tadi? Bang Fredrik. Naik lagi, Bang. Pak Lanjut, Bang. Penginjil. Aku gantian, Bang. Mau minum kopi campur Masako, Bang. Oh iya. Lanjut. Ya. Allah. Silakan naik lagi, Bang Fredrik. Insya Allah. Ya. Moderator, tolong dipantau ada naik ya itu. Saya agak nge-lag ini. Tadi nunggu-nunggu Gurunda sih, mungkin Gurunda. Siapa namanya? Siapa tadi ya? Fredrik apa ya? Fredrik apa siapa? Coba aku cari dulu ya. Siapa yang di bawah? Coba ada yang ingat gak nama tadi siapa? Oh, ayo mau toko pental. Ada yang baru, saya salamin dulu tuh. Ya, Namanya Tempik. Selamat malam, Tempik. Bukan Kepas. Tadi yang penginjil itu. Udah nggak ada dia. Ini banyak yang minta naik itu. Nggak tahu hotel, nggak tahu bukan. Itu ada tuh pendapat tuh. Coba salami. Pendapat memakan B2. Halo. Ini Tempik ini gua turunin nih kalau nggak ngomong nih. Enggak, dia nggak ngomong. Pendapat? Ya apa? Gimana? Apa? Ada yang mau disampaikan? Menyampaikan apa? Menyampaikan mengenai perkembangan otot-ototmu itu loh. Oh, itu murtad itu dapat hidayah dari Allah juga kan begitu. Duh bos. Apa arti murtad? Murtad itu pindah agama. Dari mana ke mana? Dari Muslim ke Islam gitu. Gila. Dari Muslim ke Islam. Kayaknya keluargamu kurang bergizi deh waktu kemarin. Kurang gizi nih waktu hidup. banyak makan B2 deh. Kok ada orang gila sih masih hidup ya? Dari Muslim ke Islam katanya. Bisa begitu ya? Loh. Ya gimana? Kan yang mu'alaf itu kan Muslim masuk Islam kan begitu. Masuk Islam kan. Orang sakit hati ini banyak yang syahadat. Besok. Duh nangis lagi dia. Biarpun banyak syahadat itu kalau cuma syahadat saja lepas itu tidak pernah melakukan sholat ya sama saja masuk neraka. Orang sakit hati. Orang banyak yang syahadat, tak ada yang murtad. Ini kadang-kadang mengaku Muslim tapi ditanya. Kamu agamanya apa? Ya kan? Agama apa-apa boleh. Kalau begitu, maaf saya injak lehermu dulu ya. Oke, selesai. Enak kan kalau leher diinjak. Sakit hati itu, orang sakit hati. Ini kok kali yang jadi Muslim gitu ya. Kalau kau kejawen, mari kita diskusi pakai identitas dulu. Tanya agamanya apa, terserah gua. Gimana sih? Sakit hati. Ada aja orang masih kayak gini masih hidup ya. Halo, yang baru naik silakan berbicara. Agus. Ini lagi Agus, nanya merah. Merah mah? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku Islam ya, udah jelas lah. Nah, tadi tuh aku scroll TikTok gitu ya bang. Terus ada yang namanya Joseph Albert bang di TikTok bang. Kenapa dia itu? Debat agama juga bang, dia bang Kristen bang. Tapi kayak nggak mau kasih kesempatan lawan berbicara. Kayak Bang Zuma kan tadi ya ada ngasih juga gitu loh bang. Tapi kalau ini digas terus bang, nggak berhenti. Ya saya lihatnya mangkal juga gitu loh bang. Ada yang nggak bisa coba, aduh gimana ini. Orang tuanya kali salah didik mas. Orang tuanya salah didik ya. Ya sih bang itu lihat itu nge-live itu loh bang. Ya udah hubungin keluarganya ya nanti kalau ketemu bang ya. Kalau ketemu orang tuanya kasih tahu itu anakmu namanya Yosef, dididik baik-baik gitu ya. Karena kita nggak kenal juga bang, orang tuanya saya nggak kenal. Alamatnya nggak tahu, gimana cara negurnya ya? Ya, abang nanti coba cari tahu alamatnya di mana. Samperin keluarganya, mungkin orang tuanya kali kurang ngasih uang jajan, gitu kak, waktu kecil. Atau mungkin waktu kecil pernah mengalami musibah kali, kena gear sepeda kepalanya gitu. Oke? Kesel gua. Halo bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kena gear sepeda. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini saya nih orang Islam bang. Saya cuma mau nanya nih bang. Ya. Itu si Gupron tuh bang, kenapa dia bang? Kok malu-maluin orang Islam aja dia bang? Nah, ada lagi Emang dia laporan. Islam? Emang dia Islam bang? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ada lagi si Gupron dilaporin, si Yosef dilaporin. Apa sih? Mau nanya nih Bang Zuma. Ya. 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 Itu oten-oten yang di luaran sana tuh banyak kali yang menghujat Bang Zuma. Terus bang? Hah? Terus. Ada yang datang laporin si Gupron, ada si Yosef. Kalau Anton ini laporin siapa? Banyak bang, banyak. Ya, sebutkan namanya satu-satu. Biar kita data, kita hubungi orang tuanya masing-masing. Itu Uniripa lagi debat juga itu tadi. Siapa namanya itu ya hotelnya? Banyak, udah sekarang kayaknya udah banyak yang menghujat-hujat sekarang. Dia sebutkan namanya biar kita tulis ini mau laporan kita ke orang tuanya nih. Kerja. Orang tuanya juga udah angkat kaki, nggak bisa diajar katanya. Angkat kaki ya bang ya. Iya. Awak satu kampung sama Uniripa tuh. Oh, Ambo. Ambo cie. Apa aduan tuh di sana? Oh, saya tiap malam ngikutin Bang Juma terus ini. Ya. Apalagi Bang Juma tuh anak Batak itu sekarang udah ngelunjak dia bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anton, laporan Ambo sudah ya? Iya. Ya, nanti kita cari orang tuanya lah ya. Iya, orang tuanya mendidik dia lah. Ya, tapi katanya didik aja lah, saya udah nggak sanggup lagi katanya. Ya. Ya orang tuanya nggak sanggup, apalagi kita bang. Terima kasih ya. Silakan Pak, siapa nih? Fidri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ngelapor nih Bang Andi, Ya. Bang Zuma. Silakan. Ya. Laporan ini. Laporan ini. Silakan laporan. Pak Kapten Lendi. Ya. Melapor Pak Kapten. Ini malam kita pakai dua masyarakat. Aduh, saya mau lapor nih, Bang Andi sama Bang Zuma tuh dicari tuh. Silakan Pak. Apa keluhannya apa Bang? Apa yang hilang ini? Iya, Sapi atau Bang Endi ayam? Kapten Endi. Ya. Atau kehilangan kepercayaan?
Banyak yang lapor ini. Aduh, ketawa saja deh Bang Endi. Itu laporannya itu Bang Endi sama Bang Zuma dicari-cari itu. Ya udah kita simpan laporannya Bang. Nanti kita proses dulu penyelidikan dulu ya Bang ya. Oke, saya Bang Endi, Bang Zuma makasih, sehat Bang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pedri silakan laporan apa Pedri? Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang. Saya ada sedikit pertanyaan sih. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya di pinggir jalan pulang ke Jawa dari Bali. Agak sedikit noise, maaf ya. Bagaimana laporan keadaan di sana? Lalinnya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Cuaca? Agak sedikit dingin, cuma alhamdulillah ya terang lah. Sopirnya namanya siapa? Saya sendiri bawa motor. Nyopir sendiri. Ini kebetulan saya punya keluarga non Muslim Kristen lah ya. Dari ibu tiri, hampir semua keluarga saya di Bali itu Kristen semuanya. Nah, kebetulan waktu saya ngantar ibu saya ke gereja, itu saya ditanya seorang pendeta, katanya ya agak sedikit nyakitin sih. Kalau buat saya, itu kan Nabi Muhammad itu punya banyak istri, otomatis kan punya banyak anak. Nah, setahu saya anaknya cuma satu, yang Siti Fatimah ya. Nah, itu dia tanyanya gini, nah kalau punya banyak anak kenapa cuma dari keturunan Fatimah aja yang jadi Habib, yang lain kemana? Itu yang nggak bisa saya jawab. Kalau bisa mohon dibantu tuh next time kalau ketemu lagi biar saya bisa jelasin gitu. Banyak tolong dibantu lah. Ya, gimana ya bahasnya? Ini bahasan apa ini dari Kristen ke Islam? Iya, saya seperti kayak menyampaikan pertanyaan dari Pak Pendeta yang nggak bisa saya jawab. Kebetulan ada Bang Zuma gini, ada Bang Andi Selebes atau yang lain yang mampu atau yang bisa jawab gitu. Penting Bang, bukan jurusannya itu di sini. Gimana? Nggak penting itu dibahas ini, diskusi. Iya, iya cuma saya nggak bisa jawab sih waktu dikasih pertanyaan itu dari Pak Pendetanya. Nggak usah kalau nggak bisa. Nggak, maksudnya gini, mereka itu mau tahu Habib itu apa sih sebenarnya artinya? Dia taunya Habib itu keturunan dari Nabi gitu. Oh gitu. Jadi dia berspekulasi kalau bukannya misalnya Habib itu gelar. Saya kurang paham juga sih. Nah itu dia. Dan apakah semua pertanyaan itu harus kita tahu jawabannya, Bang? Iya. Buat biar enak aja gitu kalau jawabnya. Kalau selebihnya sih saya kan ngikutin Bang Juma juga. Kalau apa namanya, jawaban-jawaban Bang Juma juga saya lempar ke Pak Pendeta gitu. Meneruskan jawaban. Karena setahu saya kalau Habib itu ya orang pertama yang menyandang kemudian gelar ini itu nanti di keturunan yang ke-28 pun dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ya kan. Iya. Selama Umar siapa? Ini noise-nya di mana? Umar di saya Bang. Al-Atas. Kalau nggak salah ingat sih. Nah sementara kalau Habib dimaknai habba yuhibbu, artinya orang yang disayangi atau orang yang dicintai. Kurasa baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian itu mencintai dan menyayangi anak-anaknya, baik itu dari anaknya yang pertama, yang dari istrinya yang lain dengan anak keduanya dan seterusnya seperti Al-Qasim, kemudian As-Zainab, kemudian Ruqayyah, apalagi Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim,
Ya, kalau mereka ini punya keturunan semuanya panjang umur dan sempat punya keturunan, dan kalau dikatakan mereka adalah orang-orang yang disayang, orang yang dicintai, maka bolehkah kita menganggap mereka ini pasti disayang dan dicintai oleh Rasulullah? Ya, kita katakan pastinya, karena tak ada anaknya yang tidak dicintai dan tidak disayang oleh Rasulullah. Semuanya dicintai. Jadi kalau anak-anak ini punya keturunan